Si preman mengangkat golok sepanjang 88 meter dan membacoknya ke tubuh harimau kecil. Tanpa disadarinya, harimau kecil memiliki kekuatan super. Ia bahkan tidak terluka sedikit pun. Sebelum preman itu sempat bereaksi, harimau kecil sudah melayangkan pukulan yang menumbangkannya sejauh 18 meter. Saat itulah dia menyadari bahwa harimau kecil bukanlah orang biasa. Melihat harimau kecil hendak membasmi kejahatan dan mengirimnya ke neraka, namun dihentikan oleh ibu angkatnya yang sedang terbaring di tempat tidur rumah sakit. Ia tidak ingin pemuda itu semakin jauh terjerumus ke dalam kejahatan. Tanpa disadarinya, pemuda itu sudah bukan lagi anak muda tanpa latar belakang seperti dulu. Ternyata dulu pemuda itu dijebak dan dipenjara, lalu dikirim ke perbatasan untuk melawan musuh. Secara kebetulan, ia menjadi murid dari Tianzun masa kini. Setelah Tianzun tua meninggal, dia menjadi Tianzun generasi baru. Dengan kekuatannya sendiri, dia berhasil membunuh semua suku barbar yang menyerang. Sekarang Beijing sudah aman. Dia juga ingin segera pulang untuk menjenguk ibu angkatnya. Namun, tanpa sepengetahuannya, ibu angkatnya sedang dianiaya oleh sekelompok preman, adik sepupunya, untuk melindungi ibunya. Namun dijatuhkan dan dipukuli oleh mereka. Meskipun kau sampah, tetapi suku cadang di tubuhmu masih bernilai. Aku akan mencarikanmu pembeli yang baik. Sedangkan dia, jika ini terjual, pelanggan akan mengatakan aku tidak jujur. Aturan lama, bersihkan semuanya. Kalian semua sampah. Ibu angkatnya hampir menjadi korban mereka. Pada saat kritis, pemuda itu tepat waktu kembali. Melihat ibu angkatnya terbaring di tempat tidur rumah sakit, ia sangat menyesal. Seandainya bukan karena keadaan khusus, ia sudah kembali menjenguk orang tua angkatnya. Hanya saja ia tidak menyangka selama ia pergi, mereka berani-berani menganiaya seorang lansia. Sekarang aku kembali. Aku pasti akan membalas penghinaan yang diterima ibuku. Tapi kata-katanya itu sampai ke telinga beberapa preman. Mereka mengira dia sedang berbohong. Benar-benar menganggap dirinya sebagai tokoh utama. Karena kau sudah datang, kusarankan padamu. Hahaha, bertindak atas nama surga. Kau kira kau siapa? Direnjie kah? Jika tidak, kalian, seluruh keluarga akan mati. Kau benar-benar mencari mati. Berlutut, siapa kau sebenarnya? Berlutut. Saat aku mengenakan jas dokter, itu adalah pakaianku. Saya kurang ajar, tidak mengenal gunung dan sungai. Saya minta maaf kepada Nona Chu. Begini baru benar. Hahaha, Nona Chu, silakan duduk di kursi utama. Ayo. Wah. Bagaimana bisa membiarkan sampah-sampah ini menjadi algojo? Tenang, santai saja. Pemberontak, bunuh. Yang melawan saya juga boleh dibunuh, belum juga berlutut. Jangan bilang Yetian. Dia benar-benar dia. Hanya kebetulan bisa mencabut pedang sakti itu. Lancang. Meskipun kau berhasil mencabut pedang sakti itu, hanya dia yang yakin bisa menyembuhkan penyakit istrinya. Memikirkan penyakit ibunya yang perlu diobati. Pemuda itu hanya bisa mengampuninya untuk sementara. Jika dia tidak bisa menyembuhkan penyakit ibunya, ia akan membiarkan seluruh rumah sakit dimakamkan bersamanya. Namun tiba-tiba ia dihentikan oleh preman itu, yang ingin menangkap Xiao Hu dan membawanya kepada tuan muda untuk meminta pujian. Namun ia tidak menyangka bahwa tebasannya mengenai tubuh Xiao Hu, seperti menghantam batu. Sebelum dia tersadar dari keterkejutannya, dia sudah dipukul terbang oleh Xiao Hu. Melihat Xiao Hu akan kembali melakukan kesalahan, ibunya segera mencegahnya. Sekarang setelah susah payah akhirnya berkumpul kembali. Dia tidak ingin melihat Xiao Hu kembali di penjara. Namun, sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, lalu pingsan. Preman di sebelahnya melihat wanita itu pingsan. Langsung tertawa terbahak-bahak, tetapi pemuda itu memukulnya dengan pukulan keras hingga langsung pingsan. Tanpa pilihan, pemuda itu hanya bisa berharap pada dukun kampung itu. Jika dia tidak dapat menyembuhkan ibunya, dia akan membuat dukun itu membayar mahal. Namun tak disangka-sangka, tiba-tiba seorang wanita muncul di depan pintu. Ia bahkan mengatakan bisa menyembuhkan penyakit ibunya. Melihat wanita itu, pemuda itu hendak menyerang. Pemuda itu langsung menahannya. Namun wanita itu mengatakan bahwa keluarga mereka berprofesi sebagai dokter turun-temurun. Sama sekali bukan tabib murahan yang bisa dibandingkan. Sekarang, jika ibu tidak segera diobati, bahkan jika dewa tertinggi pun datang, tidak bisa menyelamatkannya. Kemudian dia langsung mengeluarkan beberapa jarum perak dan memasukkannya ke tubuh ibunya. Tubuh ibunya tiba-tiba gemetar. Berhasil atau tidak, ini hanya tinggal satu langkah terakhir. Jangan ganggu aku. Lepaskan. Aduh, tuan muda. Gadis berambut pirang ini. Seberapa tingginya dia? Karya seni Tuhan. Ini menyangkut nyawa seseorang. Biar aku saja. Menyingkir kau, Dokter Dungu. Jika dia meninggal, aku harus ikut dikuburkan. Jangan harap kau bisa menyakitiku. Wanita ini, Bailu,
Tidak bersuara. Apakah hampir? Seharusnya seorang gadis muda bisa mengetahuinya. Baiklah. Kau datang, ayo. Minggir. Namun, suntikan dokter gadungan ini masuk. Tiba-tiba darah keluar dari mulut ibu itu. Tubuhnya malah semakin gemetar hebat. Pemuda itu hanya bisa mendorongnya menjauh. Setelah mendapat pertolongan dari wanita itu, akhirnya keadaannya membaik. Si preman melihat tidak ada yang memperhatikannya. Lalu ia langsung kabur. Sambil bergumam, menunggu ia kembali nanti. Aku akan memanggil anak buahku untuk menghabisi pemuda itu sampai berkeping-keping. Namun, tak disangka, anak buah pemuda itu langsung menghalangi di depan pintu. Satu tusukan langsung ke tenggorokan. Langsung mengirimnya menemui Raja Neraka. Anak buahku melakukan banyak kejahatan. Bahkan berani mengganggu tunangan tuan. Yang Wanyan, menurutku kita harus membasmi seluruh keluarganya. Tidak perlu terburu-buru. Jiangcheng penuh asap dan polusi. Yang berbuat jahat bukan hanya keluarga Chu. Aku akan menggunakan kesempatan ini untuk mengembalikan langit yang cerah bagi rakyat Jiangcheng. Yang mulia, bagaimana dengan tunangan Anda? Tuan yang menyelamatkan hidupku. Dan bahkan menjodohkan cucunya yang berharga denganku. Tentu saja aku tidak boleh mengabaikannya. Kau urus saja ini. Ya. Dengan halus, aku akan membantumu bersinar di Jiangcheng. Menjadi terkenal dalam sekejap. Nikmati kehormatan tertinggi di dunia ini. Tunangan? HMPH, berani merebut pria dariku? Mimpi saja. Semua tugas yang kuberikan padamu, sudah kau selesaikan? Bawahan ini sudah melakukan sesuai perintah Tuan Nyonya. Undangan telah dikirimkan kepada tokoh-tokoh penting di wilayah kekuasaan Jiangcheng. Mereka semua akan hadir di acara lelang amal malam ini. Tinggal menunggu Tuan Nyonya hadir, mencabut pedang sakti, dan mengumumkan dimulainya lelang amal. Kemudian, serahkan pesanan senilai ribuan miliar kepada Nona Yang. Malam ini semua tokoh penting di Jiangcheng akan menyaksikan Nona yang menerima pesanan itu. Nona yang tidak hanya mampu membangkitkan kembali keluarganya, bahkan bisa melangkah lebih jauh lagi, mencapai puncak yang belum pernah dicapai oleh generasi keluarga yang sebelumnya. Namun jika ada orang yang tidak mampu mencoba untuk mencabut pedang sakti itu, pasti akan menyebabkan energi pedang itu meluap keluar. Ringan, semua orang yang hadir akan terluka parah. Berat, akan langsung meninggal di tempat. Pedang sakti ini hanya patuh pada aku. Jika ingin mencabut pedang ini, lewati dulu ujianku. Andai ku tahu, kupastikan suamiku dan istriku tidur di jalan. Senang sekali bisa mengobrol sebentar. Wang Lang, apakah kecantikan beberapa gadis ini menarik perhatianmu? HMPH, mereka semua hanyalah barang biasa. Li Meiya, jika kau ingin sukses, ikuti saja perintahku. Tuan Wang, bagaimana menurutmu? Lihat dulu ini tempat seperti apa, yang bisa meminta pedang dewa untuk keluar dari sarungnya. Memiliki hak untuk memutuskan. Pesanan miliaran, demi energi yang terbatas. Kita bicarakan malam nanti. Terima kasih atas pengingat Tuan Wang. Saya yang kurang ajar. Ye Tian, kenapa kamu kembali? Bukankah ini Ye Tian yang dipenjara beberapa tahun lalu karena pembunuhan? Sudah bebas dan berani kembali ke Jiangcheng? Wanyan, aku sudah kembali. Hari ini, aku akan mengumumkan pernikahanku di hadapan semua orang di Jiangcheng. Dan Xie Tian, kau tahu ini tempat apa? Hari ini, lelang amal diadakan di sini oleh Long Zun. Semua yang hadir adalah orang-orang kaya dan berpengaruh. Kau bahkan tidak punya undangan, tapi malah menerobos masuk. Masih ingin membuat keributan di sini? Aku akan mengumumkan tanggal pernikahan kita. Kau ini sampah. Acara lelang amal sebesar ini bukan tempat yang bisa kau masuki seenaknya. Bukalah matamu lebar-lebar dan lihat, ini apa? Undangan VIP yang hanya ada 3 di seluruh kota. Bagaimana bisa ada di tanganmu? Ayo, kita harus berjalan di karpet merah. Berani sekali. Tuan berani tidak hormat kepada Anda. Meskipun dia tunangan Anda. Ini bukan urusanmu. Aku ingin melihat bagaimana wajah para bangsawan Jiangcheng ini. Seperti apa? Aku belum mulai memasang. Dia sudah mulai memasang. Kupikir siapa? Ternyata kau, pembunuh. Cepat pergi, Tuan Chu. Jangan pedulikan dia. Anggap saja dia seperti kentut, lalat dan anjing yang hina. Yang seharusnya pergi adalah kalian. Hanya kalian sekumpulan semut ini yang berani bermimpi untuk mencabut pedang suci dan memulai lelang amal. Pedang suci telah disegel selama bertahun-tahun. Kau seorang pembunuh, berani sekali berbicara seenaknya di sini. Sungguh lucu. Cih. HMPH,
Ye Tian, aku akan memberimu nasihat baik. Ini bukan tempatmu. Dia saja bisa datang. Kenapa aku tidak boleh? Nah, kau tahu aku siapa? Tidak ada yang peduli dengan identitas orang kecil. Jangan pedulikan dia saja. Terserah padamu. Ini kan acara lelang amal. Seperti anjing miskin sepertimu, di acara lelang amal kau hanya pantas menonton. Kita pergi ke karpet merah. Biarkan sampah ini menjaga pintu. Di tempat seperti ini, aku bahkan tidak punya teman wanita. Berani meremehkan menantuku? Mengira dirinya siapa? CK, bawahan berani sekali. Tuan, berikanlah aku sebuah kehormatan. Izinkan aku untuk menemanimu berjalan di karpet merah. Tuan muda Ye, bolehkah kau mengizinkan aku menjadi pendampingmu? Dasar Ye Tian. Ternyata kau sudah lama berhubungan dengan orang lain. Mengkhianati perjanjian pernikahan. Masih berani bicara soal mengumumkan tanggal pernikahan. Perjanjian pernikahan kita batal. Benar saja, berasal dari keluarga biasa. Wajahnya biasa saja. Sudahlah, dia juga tidak mempertimbangkan kemampuan dirinya sendiri. Kau rubah kecil. Dengan siapa kau bicara? Aku menyarankanmu untuk sikat gigi dulu sebelum keluar. Karena menghormati kakekmu, kuharap kau bersikap tenang. HMPH, bocah, siapa kau sebenarnya? Lihatlah dirimu sendiri di cermin. Lihatlah seberapa hebat dirimu sebenarnya. Seberapa hebat? Sejajar denganku. Atau lebih baik kau buang air kecil dulu dan lihatlah dirimu sendiri. Berhenti. Lupa. Haha, Nona Chu. Bawahan ini tidak tahu bahwa Nona telah tiba. Kami kurang menyambut kedatangan Nona. Maafkan. Ini hanyalah seorang wanita muda. Anak durhaka itu adalah putri keluarga Chu, keluarga terkaya di Jiangcheng. Keluarga Chu belum meminta maaf? Meminta maaf. Keluarga Chu adalah surga bagi Jiangcheng. Selain keluarga Ye di Shangjing, tidak ada yang bisa menandinginya. Aku telah menyinggung Nona Chu. Aku takut akan mendapat akibat buruk. Nona Chu, saya buta dan tidak mengenali Gunung Tai. Mohon maaf kepada Nona Chu. Nah, ini baru benar. Hahaha, Nona Chu, silakan duduk di kursi utama. Ayo. Wah, bagaimana mungkin membiarkan gerombolan sampah ini menjadi algojo? Tenang, jangan panik. Nak, tenang saja. Aku pasti akan membalaskan dendammu. Tenanglah, Penakut. Cepat pergi. Tunggu. Hahaha, Nona Chu, permainan tangan teratas ini hanya bisa dimainkan oleh mereka yang memiliki gunung emas. Bukan orang yang berkuasa di dunia ini yang bisa melakukannya. Bukan orang yang berada di atas ribuan orang yang bisa melakukannya. Ini memang bagus sekali. Sekarang dia adalah orangku. Juga tidak boleh sembarangan. Meskipun keluarga Chu hadir dalam hal ini. Mereka juga tidak berani bertindak sembarangan kan? Betapa hebatnya dia yang memiliki gunung emas. Betapa berkuasanya. Di atas 1 juta orang. Jika aku tidak datang hari ini, kalian semua benar-benar akan berdiam diri. Pedang sakti terhunus. Kau pikir kau siapa? Cabutlah, Kataku berkata aku mencabut pedang ini. Apakah aku pantas duduk di kursi utama? Kau gila, Ye Tian. Di hadapan ratusan keluarga di Jiangcheng. Apa yang kau ucapkan? Ratusan keluarga di Jiangcheng? Sekelompok rayap saja. Hei, bocah, ku beritahu kau. Jika kau berani menodai pedang suci, aku akan membunuhmu atas nama Dewa Naga. Siapapun yang berani berhubungan dekat dengan orang ini, akan dibunuh tanpa ampun. Ye Tian sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga Yang. Perkataan dan perbuatannya hari ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Yang. Hahaha, bagus-bagus. Sungguh memalukan. HMPH, maka aku, Ye Tian, mengumumkan. Mulai saat ini aku memutuskan hubungan dengan Yang Wanyan. Baiklah, aku juga akan memperingatkanmu. Jangan coba-coba menodai pedang suci, mengacaukan acara, membuat marah Dewa Naga. Nyawamu tidak akan terjamin. Longzun, tahukah kau siapa aku? Bukankah kau yang dulu pergi meninggalkan Jiangcheng dalam keadaan memalukan? Sekarang kau hanyalah mantan menantu keluarga Yang. Seorang pria sampah, bukan? Masih ada identitas lain? 100 keluarga Jiangcheng berkumpul di acara lelang amal ini. Bukan hanya untuk melihat wujud asli Longzun? Baiklah, akan kuberi kau apa yang kau inginkan. Kalian bisa sujud dan berlutut di depanku. Siapa kau sebenarnya?
Membuat kepala keluarga 100 keluarga Jiang Cheng sujud kepadamu. Kau hanyalah seorang sampah. Jangan sampai kau mengira dirimu adalah dewa naga. Makhluk fana siang dan malam. Aku tahu kau tidak akan percaya. Maka akan kubuktikan padamu. Hei, jangan bergerak. Saat itu, Raja Naga memegang pedang sakti. Membunuh satu orang dalam 10 langkah. 1000 mil tanpa jejak. Pedang ini keluar, pasti akan menghancurkan kejahatan. Nyawa ratusan keluarga ada di tanganmu. Anjing liar yang tidak tahu langit dan bumi. Kau mau mati jangan libatkan kami. Pedang sakti hanya membunuh yang tidak setia dan tidak adil. Mengapa kalian sangat takut? Jangan-jangan semua yang bisa menduduki posisi teratas di kota Jiangcheng ini menggunakan cara-cara yang keji dan salah? Kau mengada-ada. Pedang sakti sangat berharga. Aku, Chen Xiao, pun tidak berani sembarangan memilikinya. Kau seorang pembunuh. Berani juga kau menghunus pedang. Jangan-jangan dia ingin mencelakai kita. Para tokoh ternama Jiangcheng, Chen dari Jiangcheng telah memonopoli industri farmasi selama bertahun-tahun. Dia pandai berhitung. Dia lemah, tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa mengeluarkan pedang pusaka, itu bisa dimengerti. HMPH. Saat itu langit dan bumi berubah warna. Pedang sakti muncul di langit. Secara otomatis menemukan pemilik pedang naga suci. Hanya yang terkuat di negeri bawah yang bisa mengangkat pedang suci ini. Aku tidak percaya. Kau seorang pembunuh. Pantaskah kau meminta pedang suci ini untuk keluar dari sarungnya? Keluarga Li di Jiangcheng memang salah satu dari 4 keluarga besar. Tapi kepala keluarganya sekarang tidak berbakat dan tidak bermoral. Hampir habis ditelan oleh 3 keluarga besar lainnya. Sungguh memalukan. Bahkan tidak punya kualifikasi untuk menghunus pedang. Berani juga melawan aku. Lalu aku bagaimana? Kukira keluarga Wang adalah keluarga tertua di antara 4 keluarga besar. Ternyata hanya seperti ini saja. Lalu aku bagaimana? Kau adalah Nyonya Hong, pembawa acara dari Jepang. Kapan orang Jepang berani bertindak sewenang-wenang di Jiangcheng? Saat Jepang menyerang negara kita dulu. Apakah kalian sudah melupakan kebencian pembantaian, pembakaran, perampokan, dan penjarahan itu? Kukira hari ini Tuan Naga mengadakan acara lelang amal. Aku ingin melihat selain Tuan Naga. Siapa lagi di negara ini yang mampu meminta pedang suci untuk keluar dari sarungnya? Nyonya Merah. Jangan sekali-kali. Jangan biarkan orang yang tidak pantas itu mencabut pedang itu. Setelah pedang itu tercabut, ayolah, jika pedang terhunus, pasti ada darah yang tertumpah di sini. Nyawa semua orang tidak aman. Mohon Nyonya Merah menegakkan keadilan. Mohon Nyonya Merah turun tangan. Segera musnahkan pembunuh itu. Kalian sekalian, anjing-anjing pengkhianat yang menunduk pada orang Jepang. Kalian tidak pantas menikmati perlindungan kepolisian kota Jiang. Hari ini, aku akan meminta pedang suci untuk keluar dari sarungnya. Bunuh kalian semua anjing pengkhianat. Tidak mungkin orang lemah ini benar-benar ingin mencabut pedang itu. Nyonya Merah, jangan sekali-kali biarkan anak itu mencabut pedang itu. Kalau tidak, nyawa kita akan terancam. Biar dia mencabutnya, aku ingin melihat kekuatan pedang sakti itu. Apakah mungkin dia akan menjadi abu ketika menyentuh pedang sakti itu? Tapi kita juga akan mati. Ah. Pedang sakti telah terhunus. Keluarga Chu dari Jiangcheng menyerahkan diri pada pedang naga agung. Pedang sakti itu seperti pedang naga agung. Sujudlah. Pedang sakti telah terhunus. Pemberontak, bunuh. Yang berani melawan saya juga bunuh. Biar Yetian yang menawarkannya secara sukarela. Apa yang disembunyikan kaisar di tangannya? Keluarkan. Keluarkan. Yao Wanyan sebagai tanda terima kasih telah mempersembahkan pil warisan keluarga. Setelah kehancuran keluarga Chu, hanya seekor anjing liar masih ingin membuatku berlutut, yang berangan-angan untuk mencabut pedang suci. Juga dapat menyelenggarakan lelang amal. Bagaimana kau berani melanggar aturan yang ditetapkan oleh Yang Mulia Naga? Kau tidak mungkin ingin mengatakan bahwa pesanan senilai miliaran ini menjadi milikmu, kan? Benar, aku memang akan mengumumkan kepemilikan pesanan miliaran ini. Nona Yang, berbakat dan cerdas. Pesanan ini milik keluarga Yang. Benarkah? Pesanan sebesar itu. Bagaimana bisa berhubungan baik dengan keluarga Yang Wanyan itu? Dia tidak setia padamu. Tak perlu banyak bicara. Aku sendiri yang akan mengurusnya. Keluarga Jiang di kota Jiang tidak memiliki bakat dan moral. Aku umumkan, mulai hari ini, keluarga Jiang dihapuskan. Semua proyek akan diambil alih oleh keluarga Yang. Pembunuh ini cukup berbudi luhur. Tapi kau tak perlu berterima kasih padanya. Pesanan miliaran itu memang seharusnya menjadi milikmu.
Apa maksudnya memang seharusnya menjadi miliknya? Aku tidak setuju. Mengapa begitu? Hanya karena dia seorang wanita. Pantaskah dia mencabut pedang suci? Tentu saja dia bisa mewakili Yang Mulia Naga dan mengeluarkan perintah. Bukankah kalian semua seharusnya mematuhi perintah Yang Mulia Naga? Dengan alasan apa harus menjadi milik keluargamu? Keluarga yang wanian, kamu licik dan munafik. Melihat keuntungan, kamu melupakan kesetiaan. Aku sendiri akan menggunakan kekuatan untuk mendorongmu ke ujung tanduk. Aku akan membuat 100 keluarga di Jiangcheng menjadi musuhmu. Di hadapan Nyonya Merah, kau berani melawan? Tuan Wang hanya butuh satu kata darimu. Aku akan membuat anak haram yang tidak tahu langit tinggi bumi rendah ini lenyap seketika. Kau percaya atau tidak? Dengan satu panggilan telepon, aku bisa membuatmu bangkrut. Hahaha, kau pikir kau beruntung sehingga bisa seenaknya? Selain menyombong, apa lagi yang bisa kau lakukan? Halo? Apa? Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Kau, Tuan Xiao, jangan bilang perusahaanmu bangkrut. Kebetulan sekali, kau seorang pembunuh. Apa kau punya kemampuan sebesar itu? Telepon penipuan, ya? Bagaimana? Kau tidak terima. Kau hanyalah sampah lapisan bawah masyarakat ini. Siapa di sini yang berani membantah? 5 menit lagi, harus sudah di sini. Kalau tidak, anak durhaka keluarga Li akan mati. Aku tunggu saja apa kemampuanmu. Hari ini aku akan mewakili 100 keluarga di Jiangcheng untuk melenyapkan tipu daya busukmu. Kita lihat saja siapa yang berani menyentuh keluargaku. Bukankah hanya anjing liar ini? Beri dia pelajaran. Ah, belum juga berlutut meminta maaf. Bapak, ini anak saya. Tidak tahu langit dan bumi. Mohon ampun yang mulia. Tidak heran keluarga Li berselisih. Ternyata kepala keluarga mendidik anaknya dengan tidak benar. Anak saya tidak sopan. Biarkan saja ayah memukul dan menghinaku. Tapi aku mohon, patuhilah. Aku hanya ingin melanjutkan keturunanku. Diam. Beri dia 100 tamparan. Anak durhaka, cepat lakukan. Ayah, aku. Cukup. Jangan sampai darahnya mengotori tempat ini. Lelang amal, pergi sana. Iya. Bahkan anjing liar Lu pun bisa menakutkan keluarga Li. Apakah dia benar-benar memiliki latar belakang yang hebat? Dia berperilaku buruk. Moralnya hancur. Dia adalah seorang munafik. Jangan sampai kalian ditipu olehnya. Setahu saya, adiknya, Zheng Hao, siang malam mengantar makanan untuk biaya pengobatan ibunya yang sakit parah. Tanpa henti. Saat itu kau di mana? Orang yang tidak setia dan tidak berbakti seperti itu. Orang yang tidak bermoral dan tidak adil. Mencabut pedang suci. Saya ingin bertanya, tipu daya apa yang kau gunakan? Chu Sheng Yetian sejak menarik pedang sakti. Natur saja dia adalah Long Zun. Orang yang berbicara sekarang, keluarga yang saya baru saja menerima pesanan senilai ratusan miliar. Tolong beri penghormatan lebih pada Yetian, Chu Xiao. Saya kira Anda sangat berani. Ternyata hanya seperti daun ditiup angin. Lebih baik menjadi Howanyan. Jangan sampai Anda tertipu oleh anjing gila itu, Yetian. Jangan kau kira hanya karena kau kenal beberapa wanita kaya, kau bisa langsung sukses besar. Di hadapan para kepala keluarga terpandang di Jiangcheng, kau hanyalah seekor anjing, Nona Chu. Pertimbangkanlah aku. Aku ini ahli di ranjang. Berani sekali kau bicara seenaknya pada nona muda ini. Bawa dia pergi. Segera hukum kebiri dia. Anjing liar ini ingin menghancurkan keluarga Yang dan seluruh keluarga di Jiangcheng. Aku tidak akan membela kalian. Kalian tidak bisa tinggal diam saja, kan? Mari kita bergandengan tangan dan membantai anjing liar ini. Benar? Selain anjing liar ini, kita juga perlu memperbaiki situasi di Jiangcheng. Benar? Lihat siapa di antara kalian yang berani datang. RR. Kakek Yetian, kakek. Aku bukan satu kelompok dengan mereka. Ampuni aku, orang yang keji. Bahkan menjadi anjing pun aku tak pantas. Jika menjadi anjing, aku akan menggonggong. Guk guk guk. Apa itu? Sudah cukup berisiknya? Yetian, kepandaianmu memang bagus. Tapi kau bukanlah Long Zun. Anjing dari dongeng. Kau pun pantas berbicara dengan tuan besar ini? Orang ini sombong dan tidak sopan. Hari ini aku akan bertindak untuk kalian semua. Bunuh orang ini.
Bunuh dia. Bodoh seperti babi. Tidak heran kau menjadi anjing bagi anjing dongeng. Ah, Ye Tian hati-hati ya hahaha. Hahaha. Kukira dia sangat hebat. Ternyata cuma orang bodoh. Hahaha. Benda yang tidak berguna. HMPH. Masih ada yang tidak puas, maju ke depan. Masih ada yang tidak terima. Ayo, maju. Papa sudah bangun. Haha, gadis ini cantik sekali. Nona, sudah menikah? Ah, belum, Tante. Keluarga saya khawatir saya tidak akan menikah. Mana mungkin? Lihatlah wajahnya yang cantik sekali. Mungkin sulit untuk mendapatkannya. Lalu bagaimana menurutmu anak lelakiku yang sulung? Wajahnya tampan, kepribadiannya juga baik. Bagaimana kalau kalian mencoba? Ya, benar sekali. Ku beritahu ya. Saat pertama kali aku mengadopsinya, dia sangat nakal sekali. Bu, ibu salah paham. Ah, sudahlah. Kau keluar dulu, ya. Biarkan aku dan ibumu mengobrol sebentar. Kakak, ya, Bu. Perusahaan sudah bangkrut. Kau masih terus mengejar-ngejarku untuk apa? Acara lelang amal belum berakhir. Para tokoh ternama Jiang Cheng belum bubar. Selama kau bisa membantuku, aku, Xiao Jianren, bisa bangkit kembali malam ini. Tuan Xiao, kau terlalu lucu. Kau pikir kau bisa mengangkatku menjadi bintang papan atas? Ah, aku tidak punya kemampuan sebesar itu. Tapi kau bisa membantuku dengan ini kan? Ini masalah besar. Aku memohon kepada Nyonya Merah untuk turun gunung dan memimpin pelelangan amal. Sang naga memiliki aura. Siapa yang bisa mencabut pedang sakti itu? Siapa yang bisa memimpin lelang amal? Aku kalah dari Ye Tian. Muncul lagi, kurasa akan sulit diterima banyak orang. Ye Tian, si monyet kecil itu mondar-mandir. Bahkan keluarga Laoyang pun tidak menyukainya. Apalagi para tokoh ternama di Jiangcheng. Jika Nyonya Merah mau hadir, hasilnya pasti bagus. Aku bersedia membagi harta dengan Nyonya Hong. Kepala seksi Jiangcheng bersekongkol dengan banyak keluarga, ingin meminta Nyonya Hong untuk kembali memimpin lelang amal. Apakah perlu bantuan keluarga Shu? Cukup meminta bantuan orang banyak saja. Meskipun Nyonya Hong memiliki dukungan dari orang Jepang, tetapi keluarga Chu kami juga bukan orang yang mudah dikalahkan. Saya akan segera mengumpulkan 3.000 Grandmaster Wu Dao untuk menghancurkan gerombolan prajurit rendahan itu. Nona tidak perlu turun tangan sendiri. Aku sudah mengatur orang-orangnya. Tentu akan ada yang menghajar gerombolan sampah itu. Lelang amal Tuan yang akan segera dimulai. Para kepala keluarga di Qiangcheng memang sudah lama menyimpan banyak keluhan terhadap Tuan. Tuan tiba-tiba meninggalkan tempat ini. Saya sudah mendapatkan pesanan miliaran. Apalagi panggilan dari Yang Mulia Naga. Tidak mungkin aku mengabaikan Yang Mulia Naga. Dan tetap di aula mendengarkan mereka bergunjing. Malam ini aku akan mengabdikan diriku kepada Yang Mulia Naga. Setelah aku menjadi orang kedua setelahnya, dan di atas 10.000 orang, aku akan lihat siapa lagi yang berani menghalangi kebangkitan keluarga Yang. Selamat malam, aku datang terlambat. Semoga Longzi tidak marah. Saat itu, bagaimana aku bisa begitu buta hingga membuat perjanjian denganmu? Aku ingin membatalkan perjanjian kita. Pesanan senilai miliaran yang baru saja diterima keluarga Yang kalian, menyebabkan ketidakpuasan di 100 perusahaan di kota Jiang. Apakah ada solusi? 100 perusahaan di kota Jiang. Mereka bahkan tidak pantas menjadi tukang sapu sepatu Anda. Anda hanya perlu satu kata. Jangan hanya 100 keluarga. Ribuan keluarga pun harus angkat kaki dari Jiangcheng. Maksudmu kau ingin aku berseteru dengan ratusan keluarga di Jiangcheng?
Bukan seperti itu maksudku, Tuan. Lelang amal akan dimulai kembali. Uang di sini cukup untuk Anda menunjukkan kemampuan Anda. Meningkatkan semangat keluarga-keluarga terpandang di Jiangcheng. Kartu hitam VIP. Mengapa kau belum menerimanya? Wan Yan tidak tahu bagaimana membalas budi kepada Tuan Naga. Nona Yang, harap jaga sikapmu. Kau sudah memiliki perjanjian pernikahan. Kau bilang Ye Tian itu apa? Wan Yan adalah wanita Tuan Naga. Tunggu sampai aku menaklukkan keluarga-keluarga terpandang di Jiangcheng, baru aku akan datang lagi untuk berterima kasih kepada Tuan Naga. Menakutkan kota Jiang dengan 100 senjata. HMPH, kau juga pantas? Kita lihat kapan kau akan mencari kematian. Sendiri. Invasi bangsa asing di perbatasan. Para prajurit gugur demi melindungi perbatasan Dacia. Semua hasil hari ini akan kusedekahkan. Untuk santunan para janda prajurit yang gagah berani yang menjaga perbatasan. Selanjutnya, mari kita sambut Ibu Hong ke atas panggung. Long Zun akan menentukan kepemilikan pesanan relokasi berdasarkan jumlah donasi yang diberikan oleh masing-masing dari Anda. Donging juga berani-beraninya berpura-pura menjadi juru bicara Long Zun. Apakah dia menganggap Long Zun dan keluarga yang sudah tidak ada? Uang dan pesanan sudah menjadi milik keluarga Yang. Sampai itu masih belum menyerah. Dia masih berani-beraninya mengubah perintah Long Zun. Tuan Wang, jangan marah. Ibu saya bukannya bermaksud seperti itu. Beliau mengatakan bahwa semua orang yang hadir hari ini adalah sampah. HMPH, kamu. HMPH. Pergilah. Ini adalah kartu hitam satu-satunya di Xiakuo. Kartu hitam Nyonya Huang sangat berharga. Jika kita bisa memerasnya sampai kering, kami sudah mengirimkannya. Nona yang menghidupkan kembali kejayaan keluarga Yang, dan juga memegang kartu hitam, tentu saja bisa berpartisipasi dalam acara lelang amal. Silakan. Sekarang acara lelang amal dimulai. Artis papan atas dari perusahaan kami. Wajahnya menawan, figuranya seksi. Kontrak 8 tahun. Harga awal 5 juta. Ya meskipun murah. Tapi 5 juta terlalu mahal kan? Saya tawar 10 juta. Baik, 10 juta. Ada yang menawar 10 juta. Tuan yang hanya bintang kelas 3. Setahun pun belum tentu bisa menghasilkan 10 juta. Saya sekarang punya kartu hitam. Aset saya melimpah. Entah dia bintang kelas 3. Atau sekadar sampah. Harus kudapatkan. Biarkan anjing-anjing sialan itu tahu siapa pemenangnya. Saya tawar 100 juta. Oh, 100 juta. Ada yang menawar 100 juta. Saya tawar 200 juta. Siapapun yang menawar, saya akan menambah 100 juta, HMPH. Mudah sekali dipancing. Benar-benar orang bodoh. Untung. Aku untung. Masih ada yang berani melawan? Wan Yan sendirian mengembalikan kejayaan keluarga Yang. Kalian hanya tahu bertengkar sampai merah padam. Kalau berani, naikkan harga. Kakek Ye Tian beruntung bisa mencabut pedang sakti itu. Kau diam-diam memberikan semua pesanan senilai ratusan miliar kepada keluarga Yang. Kau pikir itu adalah keinginan Tuan Naga? Jangan terlalu sombong. Jangan banyak bicara. Kekayaanmu tidak sebanding dengan keluarga Yang. Kalian semua hanyalah sampah. Semua barang yang dijual malam ini akan kuperoleh, Yang Wanyan. Aku, Yang Wanyan, pasti akan menang. Menaklukkan Jiangcheng, menandingi 100 orang sendirian. Memang pantas disebut keturunan keluarga terpandang. Kau dulu tidak pantas untukku. Hari ini aku menaklukkan ratusan keluarga di Jiangcheng. Bahkan telah mencapai posisi yang tak terjangkau olehmu. Mengapa sekarang kau datang menjilat? Jangan harap. Hanya dengan kartu palsu yang kau pegang itu, memang babi hutan tak bisa makan makanan halus. Kartu hitam. Belum pernah lihat, HMPH. Lalu apa ini yang kupegang? Kau gagal mengejar Wan Yan. Jadi sengaja membawa kartu palsu kemari untuk mempermalukan diri sendiri? Aku menyarankan kau segera pergi dari sini. Mau membunuh anjing itu? Tunggu dulu. Kartu hitam VIP itu asli atau palsu? Mari kita periksa. Saldo tidak mencukupi. Transaksi gagal. Tidak mungkin.
Saldo tidak mencukupi. Transaksi gagal. Tidak mungkin. Kau berikan itu padaku sekarang juga. Berikan padaku. Kau bahkan menggunakan kartu palsu. Kartu palsu pun bisa menipuku. Panggil orang. Tangkap dia. Hei. Setelah kentut, masih mau kabur, Tuan punya rencana yang cerdik. Mereka, ibu dan anak perempuannya, diserang oleh ratusan orang di Jiangcheng. Sungguh memuaskan. Anjing mengandalkan tuannya. Orang mengandalkan kekayaannya. Yang Wanyan mengira dirinya memiliki kartu hitam VIP sebagai jimat. Menghina banyak orang terkenal di Jiangcheng. Hari ini kau tak akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Dia tak bisa keluar dari sini. Teriaklah. Kenapa tidak berteriak? Tadi kau masih berteriak bahwa semua yang hadir di sini adalah sampah, bukan? Habis-habis. 100.000 yuan karena mulutmu yang lancang. Mohon Tuan Wang memaafkan saya. Tadinya kupikir bisa untung besar. Rencana yang bagus dirusak olehmu. Yeting, menyelamatkan wanita ini benar-benar gila. Siapapun bisa menjadi penyelamat? Panggil orang. Tangkap dia juga. Menke, jika ingin menyelamatkan orang, bayarlah uangnya. Jika kau tidak bisa membayar, aku akan memenuhinya untukmu. Akan kubuat kalian berdua menjadi sepasang kekasih hantu di neraka. 50 miliar telah masuk. Yetian adalah menantu kesayangan keluarga kami. Kalian sekumpulan sampah. Cepatlah berlutut dan meminta maaf. Aku mendapat pujian dari Yang Mulia Naga. Xie Tianyo mendominasi lelang amal. Kalian belum buru-buru berlutut? Terima kasih, Yetian. Masih terlalu dini untuk berterima kasih padaku sekarang. Sudah kuselidiki. Yang Wanyan kejam sekali. Aset keluarga yang pernah ia tangani semuanya tidak bersih. Kupikir kau cerdas dan berbakat. Hanya dengan kekuatan sendiri kau bisa membangkitkan kembali keluarga yang kau, demi mencapai kedudukan tinggi, telah menghisap keringat dan darah berapa banyak rakyat tak berdosa. Satu persatu hal itu terukir jelas di ingatan. Aku membiarkanmu hidup, agar kau perlahan-lahan membayarnya. Kau hanyalah anjing dari Lord Naga. Kau benar-benar menganggap dirimu sebagai Dewa Naga ya? Kau juga ingin menghukum keluarga yang kau terlalu rendah. Perintah Dewa Naga sama seperti kehadiran Dewa Naga sendiri. 1,4 miliar rakyat akan tunduk pada perintah Dewa Naga. Kalau begitu, Tuan Kepala Keluarga Chen, bersihkan semua dendam itu. Tapi biarkan dia hidup seperti seekor anjing. Siapa yang berani menyentuhku? Sang naga jatuh cinta padaku. Bahkan meninggalkan pakaian dalamku. Siapapun yang berani menyentuhku, sang naga, akan kuhabisi nyawanya. HMPH. Ambil barang kotormu itu. Yetian, HMPH. Terima kasih, Nona Chu, atas bantuanmu berkali-kali. Kebaikanmu menyelamatkan ibuku. Aku takkan pernah melupakannya. Tapi kedudukan kita sangat berbeda. Tidak ada yang... Jangan berpura-pura lagi. Siapa bilang kedudukan kita berbeda? Kau memegang perintah naga, dan mampu mencabut pedang sakti. Pasti kau bukan orang sembarangan. Katakan, apa tujuanmu? Orang-orang seperti Yang Wanyan tidak terhitung jumlahnya. Keluarga Chu sudah lama ingin memberantasnya. Mereka merusak suasana di Jiangcheng. Jika kita bekerja sama, kita pasti bisa mengusir para pengganggu ini dari Jiangcheng sesegera mungkin. Ayo pergi. Aku masih harus merebus obat untuk ibu mertuaku dan merawat kesehatannya. Ibu mertua, kepala keluarga bayi di Jiangcheng benar-benar buta. Aku malah diputar-putar oleh seorang pembunuh. Tapi anjing liar itu entah dari mana mencuri perintah naga suci. Tuan muda Chu, tolong bela aku. HMPH, bahkan tanpa kamu, aku juga tidak akan melepaskannya. Yetian itu bagiku hanyalah sampah. Tuan muda Chu, bukankah kamu juga dipukulnya? Itu karena aku lengah. Aku tidak akan memberitahumu. Aduh, Yetian. Sekarang ada Long Zunling. Kepala keluarga 100 rumah tangga di Jiangcheng semuanya adalah kaki tangannya. Aku punya rencana sendiri. Yetian, tunggu sampai ayahku menentukan tanggal pernikahan, lalu aku akan menghubungimu lagi. Baik? Bukannya. Ini sudah bertunangan? Sembarangan sekali. Jika bukan karena ibumu yang menyelamatkan saat itu, keluarga Chu sudah lama dibantai. Aku mencarimu, hanya untuk membalas budi.
Jangan terlalu curiga padaku. Ibuku benar-benar pahlawan keluarga Chu. Ye Tian. Aku tahu aku salah. Berikan aku satu kesempatan lagi. Aku berjanji akan mengembalikan semua harta yang tidak halal. Aku akan memberikan ganti rugi sepenuhnya kepada semua rakyat Jiangcheng yang telah tersakiti. Seandainya aku tahu, mengapa kau tidak melakukannya sejak awal? Lagi pula, aku sudah memberimu kesempatan. Ye Tian. Dengan perintah naga di tangan, memerintah seluruh dunia. Tolonglah demi Tuan Yang, selamatkan nyawa Wanyan. Ye Tian, jika aku mati, kakek pasti tidak akan mampu bertahan. Sekarang juga, selain kalian sekumpulan iblis dan setan ini, apa yang diperintahkan oleh Tuan Naga, bawalah. Niatmu jahat. Sepertinya aku tidak bisa membiarkanmu hidup lagi. Ye Tian, aku dibutakan oleh nafsu. Kali ini aku benar-benar tahu kesalahanku. Tuan Naga menaruh hati padaku. Jika kau membunuhku, pasti akan menyinggung perasaan orang. Demi nyawaku yang hina ini, mengorbankan dirimu tidaklah pantas. Kapan aku pernah mengatakan mengagumimu? Ye Tian, aku tahu kau iri pada Raja Naga. Tapi kau tidak perlu menyamar sebagai dia, kan? Kalau begitu, lepaskan aku. Aku berjanji akan membelaimu di hadapan Raja Naga. Kau pasti bisa terbang tinggi, bahkan tanpa harus menyamar sebagai dia. Bisa mengendalikan Jiangcheng sesukamu. Di hadapan Tuan Naga, tolong bicarakan yang baik tentangku. Maka aku masih harus berterima kasih padamu. Kau masih belum mau melepaskanku. Bukankah kau hanya mencintaiku tanpa bisa mendapatkannya? Kau dendam? Aku berikan tubuhku ini padamu. Menyingkirlah. Jangan menjijikan aku. Tamparan ini untukmu, karena kamu berpaling hati. Tamparan ini untukmu, karena kau menginginkan film setan, menghancurkan Jiangcheng. Tamparan ini untukmu, yang berniat jahat, berani-beraninya mencuri perintah naga suci. Tamparan ini. Nona Chu menempel pada pembunuh. Sayang sekali Ye Tian masih mengingat perasaanku yang dulu. Kau percaya atau tidak, aku akan menusukmu sampai mati. Jangan sok tahu. Aku takut kau mengotori lantaiku. Cepat pergi dari sini. Kau dengar? Ku bilang pergi. Kau dan kau. Ku beritahu kau. Aku pasti akan memberitahu pihak desa. Kau menipu dengan mengatasnamakan dia. Tunggu saja kematianmu. Tak berguna. Bahkan anjing peliharaan saja tidak bisa kau atasi. Tenang saja. Selama aku ada, tidak akan ada yang berani mengganggumu lagi. Aku pasti akan membuatnya mau kembali ke daratan. Minta aku untuk menundukkan Long Zunli. Apakah kau punya rencana lain? Ichiro Takeda. Orang yang mendukung Nyonya Hong. Ibu Ling berjasa besar kepada keluarga Chu kami. Maka kakek saya terus menyelidiki penyebab kematian Ibu Ling. Meskipun tahu pembunuh sebenarnya adalah Ichiro Takeda, tapi dia dilindungi oleh dongeng. Jadi kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Bersandar pada dongeng bagaimanapun juga, aku sendiri telah melewati bencana surgawi. Kekuatanku sudah sangat kuat. Membunuhnya dengan tombak lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Aku tahu bahwa Raja Naga sangat menghargai kamu. Tetapi jika kamu menyamar sebagai Raja Naga, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Berhenti. Posturnya sangat besar. Lagi pula, kekuatan di belakang Ichiro Takeda sangat besar. Meskipun kau dari desa, kau tidak boleh bertindak gegabah. Gunakan nyawa Long Zun untuk menukar orangnya. Lepaskan aku. Silakan masuk dan duduk. Ibu.
Bukan hanya keluarga Yang, 100 keluarga di Jiangcheng, sedikit yang bersih. Tuan Wang sekarang berkolusi dengan Nyonya Hong, bahkan menggunakan nama pemberian santunan kepada keluarga martir untuk memulai kembali lelang amal. Semua pendapatan itu, mereka bagi dua. Naga memiliki sisik terbalik. Jika disentuh, akan mati. Sudah basi. Halo Kak Zhang Hao. Kucingku dicuri orang. Mereka menyuruhmu menukar perintah desa naga untuk menukarnya. Jika tidak, baiklah, sudah kuketahui. Sejak lahir, kaulah yang pertama. Siapa kalian? Aku tidak mengenal kalian. Mengapa kalian menculikku? Kumohon bebaskan aku. Membebaskanmu tidak mungkin. Membunuhmu saja yang lebih masuk akal. Jangan salahkan kami, Tuan Muda Chu baik hati. Siapa suruh anakmu yang tidak berguna itu sombong? Menggigit siapa saja yang dilihatnya. Jangan takut. Setelah suntikan ini, aku jamin kau akan mati seketika, tanpa sedikit pun rasa sakit. Ibu. Ingin mendapatkan perintah pedesaan. Gunakan nyawa anjing kalian untuk menukarnya. Keluarga Chu kalian, berapa banyak uang haram yang telah diterima dari rumah sakit? Segera pergi dari sini. Sudah cukup. Namaku Ye Tian. Akulah yang tak terkalahkan di dunia. Kau terlalu gembira. Masuk Aku memeriksa di tempat ini. Bagaimana bisa tidak bisa menghisap? Sampah tetaplah sampah. Kau tahu tidak mencuri perintah naga adalah hukuman mati? Hari ini aku akan mengantarmu kepada kematian. Dengan ilmu bela diri murahan itu, berani-beraninya kau bertindak di depanku? Mereka telah ketahuan di rumah sakit. Semua bukti kejahatan. Kejadian ini terbongkar. Aku pun tak bisa menghindari kematian. Jangan bergerak, Bu. Jangan bergerak. Kalau bergerak lagi, akan kukirim dia ke alam baka. Hati seorang dokter. Tanganmu seharusnya menyelamatkan orang, bukan untuk menyakiti orang. Jangan banyak omong. Meskipun aku mati, aku akan menyeretmu bersamaku. Tidak. Surga dan bumi, ajaran leluhur, hati anak yang dibuang. HMPH. Ah. Kau telah berbuat banyak kejahatan. Ini semua akibat perbuatanmu sendiri. Kakek Tianye. Tolong ampuni nyawaku, aku memohon. Sekarang juga pergilah meminta maaf kepada para korban. Jika mereka memaafkanmu, aku akan mengampuni nyawamu. Anjing, pergi kau. Yeting, pergilah. Bu, kau tidak apa-apa kan? Syukurlah. Jangan mengantar makanan lagi ya. Mulai sekarang, semua aset keluarga Chu sekarang menjadi milikmu. Aduh. Aduh, kau ini sedang apa sih? Lihat ini adalah hadiah dari Tuan Yu, emas batangan 1000 tahun. Hampir saja kau hancurkan. Seekor babon besar yang melompat-lompat membuatmu seperti ini. Lihatlah dirimu, kau benar-benar tidak berguna. Tuan Wang. Anda tidak tahu, Ye Tian telah belajar beberapa jurus dari Long Zun. Saya tidak bisa mengalahkannya. Hahaha, dia itu Long Zun? Bukan begitu. Terlebih lagi, sekarang kita memiliki Nyonya Hong sebagai pendukung. Uang ini sudah lama saya siapkan untukmu. Tidak cukup untukmu bangkit kembali. Tapi saat ini, orang Jepang ingin membunuh Ye Tian. Ingin memadamkan wibawa Long Zun. Jadi, kau harus menggunakan uang ini. Dalam 3 hari aku pasti akan mengambil nyawanya. Tuan Wang sekarang ada Bapak dan Ibu Hong yang mendukung saya. Maka Ye Tian itu tidak berarti apa-apa. Setelah Direktur Zheng Hao mengambil alih rumah sakit, menggunakan dana keluarga Chu untuk memberikan perawatan medis gratis kepada rakyat, rakyat Jiangcheng sangat memujinya. Bagus, memang adikku. Aku tidak salah menilai dia. Setelah aku membersihkan semua hama di Jiangcheng, kota Jiang pasti akan damai dan tentram. Kalau begitu, kita pergi ke keluarga Li. Li Xiaoyao tidak bermoral dan tidak berbakat. Setelah ia mengambil alih posisi kepala keluarga Li,
Keluarga Li dengan cepat habis dimakan oleh 3 keluarga lainnya. Ia menjaga kehormatan 4 keluarga besar. Dengan menggunakan rumah makan sebagai kedok, ia melakukan banyak hal jahat yang merugikan orang lain. Cerai dulu dengannya, lalu menikah dengan keluarga Wang. Wah, ini terlalu hebat. Bagaimana? Suka? Mulai sekarang, ini semua milikmu. Kakak, jangan bercanda. Jantungku tidak kuat. Oh iya, kakak. Bagaimana kau bisa memiliki kemampuan sebesar itu? Bagaimana kau bisa mengenal dragon? Karena aku adalah dragon. Orang gila macam apa yang berani menyamar sebagai dragon? Kalian tidak diterima di sini. Cepat pergi. Hotel ini sudah berganti pemilik. Kau dipecat. Hotelnya sudah ganti pemilik. Tapi kau ini cuma pengantar makanan rendahan. Aku ingat kau. Hari ini hotel akan menjamu beberapa tamu penting. Cepat pergi. Hahaha. Kemanapun aku pergi selalu bertemu sampah. Kau bilang apa? Ulangi lagi. Kau tidak perlu turun tangan sendiri untuk menghadapi orang seperti ini, Satu pil minuman ajaib kilin dari Beijing saja, sudah bisa membeli nyawamu. Cepat pergi dari sini, menggunakan cincin palsu saja. Aduh. Barang yang belum pernah melihat dunia. Satu butir mata kilin saja sudah membutakan matamu. Ini bukan kepala keluarga Li. Oh, salah. Kekayaan keluarga Li kalian sudah dipindahkan ke Zhenghao. Sekarang keluarga Li kalian hanyalah cangkang kosong. Seharusnya memanggilmu Tuan Muda Li. Ye Tian, kau bisa membodohi ayahku? Kau tidak bisa menakutiku. Kau kira kau siapa? Bermimpi ingin menguasai harta keluarga Li. Tidak mengenal naga sejati. Buta dan sia-sia matamu itu. Mulutmu lancang sekali. Karena kau ingin mati. Aku juga tidak akan menyembunyikannya lagi. Aku sejak kecil berlatih bela diri. Masih tidak bisa mengalahkan keluargamu. Minggir kau. Orang yang tidak berguna. Aku bukan orang yang dibesarkan dengan ketakutan. Jangan meremehkanku. Apa kau belum makan? Membunuhku sama saja dengan menjadi musuh 100 keluarga di Jiangcheng. Menggunakan hotel sebagai kedok untuk melakukan berbagai kejahatan. Hari ini aku akan membunuhmu. HMPH. Yang mulia, ampunilah aku. Biarkan aku hidup. Lebih baik daripada dia yang gagal mendidik anaknya. Meskipun memakan babi hutan. Lalu bagaimana? Aku, Tuan Muda ini, bagaimana mungkin akan mengalah pada seorang sampah? Tidak mungkin. Ye Tian, hahaha. Ada pertunjukan yang bagus. Ye Tian, jangan pedulikan dia. Bunuh anjing-anjing dongeng itu. Diam kau. Aku dan keluarga yang sudah lama memutuskan hubungan. Apakah kau tahu? Aku tidak tahu. Kau bahkan. Li Xiaoyao telah melakukan banyak perbuatan jahat. Tidak pantas menjadi manusia. Haruskah dia dibunuh? Harus dibunuh. Yang mulia King Long, demi kebaikan kecil yang kulakukan setiap hari. Biarkan keluarga Li memiliki keturunan. Dia rela mengorbankan nyawanya sendiri agar anaknya bisa hidup. Semoga orang-orang di desa Long menyetujuinya. Karena kau telah berbuat baik, aku akan mengampuni nyawanya. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi keluarga Li di Jiangcheng. Hahaha. Keluarga Li hancur. Aku sudah berusaha sekuat tenaga. Keluarga Li tetap hancur. Keluarga Li hancur, hahaha. Kakak, kenapa kau tidak langsung melenyapkan mereka? Berbuat baik, pasti ada balasannya. Li dan biasanya berbuat baik dan beramal. Meninggalkan keturunan untuk keluarga Li juga merupakan berkah baginya. Li Xiaoyao sudah gila. Ini juga balasan atas kejahatannya. Ulang tahun kakek kok. Sampai ribut begini. Ini tidakkah menganggap keluarga yang remeh? Kau masih menyimpan perasaan untuk Wan Yan. Tapi kenapa kau malah bersikap seperti membalas dendam? Lucu sekali. Mengingat hari ini adalah hari ulang tahun kakek. Wan Yan tidak akan mempermasalahkanmu. Cepat pergi. Karena hari ini adalah ulang tahun kakek, kami tidak akan memperhitungkan ini dengan kalian. Pergi. Silakan tunggu sebentar. Hari ini adalah hari ulang tahunku. Kau adalah menantu keluarga Yang. Bagaimana aku bisa absen? Dia juga pantas mendapatkannya. Hari ini adalah hari ulang tahun kakek. Kegembiraannya adalah hal terpenting. Lagi pula, Ye Tian memegang bukti yang dapat membahayakan keluarga yang kita. Karena kakek sudah berbicara, maka aku tidak akan menolak. Kalian tunggu aku di luar. Ayo pergi. Kak, ayo pergi.
Hari ini kakek Ye Tian ulang tahun. Tenang saja, aku punya pertimbangan sendiri. Aku tidak akan membuatmu kesulitan. Aku bilang sama kamu, sok akrab sekali sih. Kau menganggap dirimu sebagai menantu keluarga yang ulang tahun kakek. Kau datang makan dengan tangan kosong? HMPH, tidak baik kan? Tuan, silakan turun. Kakek, lihatlah. Ini adalah pil naga harta karun langka dari Beijing. Mengonsumsinya dapat membuat awet muda selamanya. Minum obat ini dapat menyembuhkan semua penyakit dan memperpanjang umur. Sedikit tanda hati. Mohon kakek jangan menolaknya. Apa ini pil naga? Kurasa ini hanya kotoran burung. Menggunakan kotoran burung untuk menyamar sebagai pil naga. Kau benar-benar hebat. Bahkan sebutir kotoran burung pun. Kau tidak berhak memakannya. HMPH, Mama. Kau takut padanya? Aku tidak takut. Aku sudah cukup menahannya. Jangan kira karena kakek menyukaimu, kau bisa berbuat semaumu di sini. Kau pikir kau siapa? Sekarang juga pergi dari sini. Baiklah, bagaimana kalau kita bertaruh? Jika pil naga ini asli, kau langsung berlutut dan meminta maaf padaku. Jika pil naga ini palsu, aku akan segera pergi dari medan perang ini, dan tidak akan pernah kembali lagi. Bagaimana? Kau pikir kau siapa? Hanya dengan menggunakan perintah naga agung, kau berani menyamar sebagai naga agung? Sampah-sampah di Jiangcheng ini memang tertipu olehmu. Tapi aku tidak takut. Aku ini sangat cerdas. Sekarang juga, segera pergi. Sudah cukup. Namaku Ye Tian. Ayah, kau bisa memakannya, bahkan jika itu bukan kotoran burung. Itu juga racun bagimu. Kakek tidak perlu marah karena seekor anjing liar. Ye Tian, kita bertemu lagi. Chu Xiao tidak meminta maaf kepada para korban. Masih ada waktu untuk menghadiri pesta ulang tahun, ya? Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Minta maaf kepada siapa? Tuan Muda Chu, Anda datang tepat waktu. Anda banyak pengalaman. Tolong bantu saya melihat ini apa. Aroma obatnya harum semerbak, lembut namun kuat, ramuan terbaik. Dari mana obat ini berasal? Siapa orang tidak berguna yang membawanya? Katanya itu pil naga. Menurutku, itu jelas kotoran burung. Bukan kotoran sapi. Kau memang pintar. Itu kotoran anjing, hahaha. Omong kosong. Hahaha. Ye Tian, Tuan Muda Chu sudah membongkar semua tipu daya Emil. Bagaimana kau masih berani duduk di sini? Cepat pergi. Obatnya. Kenapa kau tidak membawa obatnya? Pil naga bisa menyelamatkanmu. Cepat makan. Kau. Cepat makan. Makan pil naga. Benar-benar nyata. Meskipun Ye Tian sangat dihargai oleh Kaisar Naga. Bagaimana mungkin Kaisar Naga tega memberikan harta yang sangat berharga ini kepadanya? Kakek, aku hanya akan menyusahkan jika tetap tinggal di sini. Maka aku permisi dulu, ya. Siapa yang berani mempertanyakan Ye Tian? Dia memang sengaja mencari masalah denganku. Kakek, aku tahu ada kesalahpahaman di antara kamu dan Wanyan. Begini, aku akan menyuruhnya meminta maaf padamu, kakek, agar kesalahpahaman ini terselesaikan. Kamu tetap menantu keluarga yang, kakek, aku adalah seorang pembunuh. Bagaimana aku bisa pantas untuk Nona yang? Yang mulia, Ye Tian telah dipenjara selama beberapa tahun. Ia cukup mahir dalam berbagai cara mencuri. Pasti dia yang mencuri pil naga itu. Dia hanyalah pencuri. Lalu bagaimana? Kau sekarang sudah jatuh miskin. Dengan apa kau akan melawannya? Sekarang aku mendapat dukungan dari Tuan Wang dan Nyonya Hong. Keluarga saya kaya raya. Kalian berbisik apa? Cepatlah meminta maaf kepada Ye Tian. Sebelumnya memang salahku, Ye Tian. Tapi kedepannya, aku tidak akan berubah. Berani sekali. Tuan, jangan sampai Anda tertipu oleh anjing gila ini. Chu Xiao sepertinya lupa akan kejadiannya yang sampai bangkrut, ya? Saya sekarang kaya raya. Kalau begitu, hari ini pesta ulang tahun kakek, hanya ada satu meja hidangan. Bukankah itu terlalu sederhana? Lebih baik kita tambah beberapa meja lagi. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kau rencanakan. Kau ingin menambahkan beberapa meja hidangan lalu membungkusnya untuk dibawa pulang, ya? Pantas saja orang miskin. Pandai sekali menghitung. HMPH, mempermalukan diri sendiri. Kalau begitu, biar kau dan kakekmu melihat kemampuanku. Tuan Muda Chu. Ada apa, Tuan Muda? Tambahkan 10 meja hidangan laut mewah. Ya ampun,
Tuan Muda Chu, Anda benar-benar kaya raya. Satu meja hidangan mewah ini saja harganya 10 juta. Ditambah 20 meja, 10 meja, 20 meja, 30 juta. Kau anjing miskin. Apakah kau punya uang? Berlagak apa kau? Ye Tian, jangan bilang kau juga mencuri uang Long Zun. Mau mati, ya? Bisa membuat Tuan Chu kehilangan muka. Mati pun layak. Sekarang aku punya banyak uang. Tambah lagi 10 meja pesta. Pesta 3 juta per meja. Kau bilang kau kaya, kan? Kenapa tidak membayar? Bagaimana 10 meja hidangan bisa menunjukkan status Tuan Muda Chu? Bagaimana kalau diganti dengan 10 meja hidangan-hidangan? Berapa harga per meja di jamuan kekaisaran? 5 juta. 5 juta. Hanya beberapa orang saja. Untuk apa hidangan seharga 5 juta per meja? Turun dulu. Astaga, Tuan Chu, sepertinya kamu tidak mampu memesannya. Bagaimana kalau begini? Aku yang akan memesan 20 meja hidangan kaisar. Dia yang memesan. Dia yang memesan. Bayar. Ini adalah restoran keluarga Li. Mau makan tanpa membayar? Kau harus siap kehilangan nyawamu. Kok kamu? Permisi, siapa yang membayar? Dia yang memesan 20 meja. Aku ingat dia yang membayar. 10 meja hidangan kaisar saja sudah 50 juta. Ini 20 meja. Salah hitung, ya? Maaf. Bahan makanan tidak cukup. Hanya membuat 10 meja yang Anda pesan. Totalnya 1 miliar. Anda perlu membayar 500 juta. Saldo kartu ini tidak cukup. Silakan bayar lagi. Tuan Muda Chu tidak ingin makan tanpa membayar, kan? Oh, kebetulan, bagaimana penanganan makan tanpa membayar di restoran ini? Kakak mengikuti aturan lama keluarga Li. Harus meninggalkan nyawaku di sini. Kakek Ye Tian, aku baru saja membalikan badan. Ampunilah nyawaku. Ampunilah nyawaku. Sudah berbuat sesuka hati dengan uang hasil kejahatan selama ini. Sekarang ingin lari. Kau kira aku ini baik hati? Berani-beraninya kau tak membunuh ibumu? Kakek. Kakek Ye Tian. Ampuni nyawaku. Ampuni nyawaku. Asalkan kau sendiri yang meminta maaf kepada para korban, dan membuat mereka menandatangani surat pengampunan, maka aku akan mengampunimu. Ada pepatah, 3 kali sudah cukup. Ini sudah yang ketiga kalinya. HMPH. Ye Tian memberimu 3 kesempatan. Itu sudah merupakan anugerah Tuhan. Tinggalkan kegelapan dan bergabunglah dengan terang. Masih ada kesempatan untuk hidup. Hidup atau mati. Pilihan ada di tanganmu. Keluarga Wang berkolusi dengan Nyonya Hong. Jika kita menyingkirkannya, kita bisa mengintimidasi para pengacau di Jiangcheng, dan membuat mereka mengakui kesalahan mereka. Jika hanya berurusan dengan 100 keluarga Jiangcheng, tidak perlu repot-repot. Yang terpenting sekarang adalah mencari tahu tujuan orang-orang dongeng. Oh, maksudmu menaklukkan Tuan Wang? Biarkan dia menjadi mata-mata. Untuk menyelidiki kekuatan sebenarnya. Benar-benar cerdas. Hapus dulu 7 sayapnya. Lalu sedikit demi sedikit menyusup. Akhirnya akan mudah dikendalikan. Oh, sangat menarik. Katakanlah, siapa target selanjutnya? Dia saja. Kau ingin mengangkatku menjadi bintang papan atas? Xiao Jianren memanfaatkan artisnya untuk menjilat orang kaya. Kau hanya perlu memberikan daftar orang kaya itu kepadaku. Kau tentu akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Jangan bermimpi menjadi bintang papan atas lagi. Siapa yang tidak berterima kasih padaku? Tunggu sampai aku terkenal. Wang sudah berada di jalan 8, Nyonya Merah. Aku, Xiao Jianren, akan segera menjadi salah satu dari 4 keluarga ternama di Jiangcheng. Hehe. Kau tahu siapa aku? Berani sekali kau menghalangi mobilku. Turun dan kita bicara. Nona Chu, Nona Chu. Kita tidak boleh menyinggungnya. Nona Chu, Nona Chu. Salah paham, salah paham. Aku pergi sekarang, aku pergi sekarang. HMPH. Sialan. Setelah aku pindah dan menikah dengan Nyonya Hong, aku akan segera membinasakan keluarga Chu. Lalu aku akan menghabisimu. Benarkah? Kapan kau datang? Katakan.
Berapa banyak gadis remaja yang telah kau goda dengan alasan kontrak? Aku tidak. Hei, jangan pukul. Jangan pukul. Aku salah. Aku salah. Jangan pukul aku. Ah, kakek, aku salah. Kupikir ada pertunjukan bagus lagi. Lihat saja, kau begitu pengecut. Kepengecutanmu telah menodai kesucian berapa banyak gadis. Cari. Aku akan mencari semuanya. Aku akan mencari semuanya. Tulis semuanya. Kakak. Kesungguhan saya sudah cukup, bukan? Apakah kau menganggapku tidak berarti? Lepaskan aku. Bolehkah? Pergi. Baiklah. Satupun dari daftar itu tidak boleh. Melarikan diri. Tunggu. Kau sudah mendapatkan daftarnya sekarang. Segera tepati janjimu. Daftar ini kuperoleh sendiri. Apa urusanmu? Aku tidak akan menangkapnya. Dia juga tidak akan menangkapku. Bisakah kau menangkapnya? Aku tidak peduli. Aku ingin menjadi bintang papan atas. Kita masih punya urusan penting. Ayo pergi. Aku tidak peduli. Aku tidak peduli. Aku tidak peduli. Ah, Kamu bilang kalian. Tuan Wang, jangan marah. Noda, dia terlalu licik. Bagaimana aku bisa menjadi lawannya? Putus hubungan? Apa urusanmu? Yetian, kumohon padamu. Meskipun kau tak menghiraukan persahabatan kita dulu. Tolonglah demi Tuan Yang, selamatkan nyawa Wanyan. Yetian, jika aku mati, kakek pasti tidak akan mampu bertahan. Sekarang juga. Sekarang di belakangku ada orang dongeng. Awasi dia untukku. Yetian. Jika ada sesuatu yang mencurigakan, segera laporkan padaku. Cepat pergi. Ah, apapun itu, satu pukulan saja. Dia terus mengganggumu. Itu juga bukan solusi. Bagaimana kalau kau penuhi keinginannya? Ah, baiklah, cepatlah pergi dan tenanglah. Tuan Wang, Yetian, dan Chu Yaoyue akan menjadikan Limeya sebagai bintang papan atas. Mereka juga mengatakan ingin memperbaiki kota Jiangcheng, lalu menggunakan pengaruh bintang tersebut. Buat semua kekuatan jahat di gedung ini bertobat. Jiangcheng kancah kekuasaan Anda, Tuan. Ini mencoreng wajah Anda. Ya, ini benar-benar mencoreng wajahku. Dia tidak menganggapku dan Nyonya Merah penting. Tapi dia menjadikan Long Zun sebagai pelindungnya. Long Zun? Dia bahkan belum pernah bertemu Long Zun. Tunggu saja. Haha. Ini. Long Zun dan Nyonya Merah kita, mereka adalah sahabat karib. Hubunganmu dengan mereka berdua seperti apa? Sejak Long Zun tua tahu bahwa di dunia persilatan muncul seekor kera kecil yang bernama Yetian yang sangat berani dan lincah. Berpura-pura menjadi dia, langsung menyuruh Nyonya Merah untuk membunuhnya. Itu, buka dan lihatlah. Membawanya ke Provinsi Selatan, Longcheng, dan tempat lain untuk mengumpulkan pasukan. Konferensi pers tentang bercak darah. Aku juga tidak tahu apa yang direncanakan Chu Yaoyue. Dia bahkan meminta Tuan untuk turun gunung dan mendukungnya. Keluarga Chu itu tidak ada apa-apanya, jika bukan karena Yetian yang memegang perintah Kaisar Naga, dan Chu Yaoyue sangat dekat dengannya. Aku tidak akan datang. Terima kasih kepada semua kepala keluarga dan sutradara yang bersedia memberi keluarga Chu sedikit muka untuk menghadiri konferensi pers hari ini. Siapapun yang menandatangani kontrak dengan Limeya hari ini dapat makan malam bersama Long Zun. Terkenal di seluruh negeri. Long Zun ingin mendukung satu orang dari 18 kabupaten. Bagaimana aku bisa tidak tahu? Ini perintah Long Zun. Siapapun yang memalsukan perintah Raja Naga akan dihukum mati. Kau bahkan berani memalsukan perintah Raja Naga. Baru semalam kita bertemu. Nyali Mu semakin besar saja. Raja Naga memberikan perintah ini kepadaku, untuk mengembalikanmu, barang palsu, ke bentuk aslimu. Jadi, kau sudah bertemu Raja Naga? Benar sekali. Kalau begitu, coba jelaskan kepada kami bagaimana rupa asli Naga Agung itu?
Naga agung tingginya 3 meter. Matanya besar sekali. Tulangnya kuat seperti perunggu dan besi. Rambutnya putih. Wajahnya awet muda. Ah, apakah yang dikatakannya itu benar? Bagaimana menurutmu? Kurasa suaranya seperti seleksi monster. Ada apa mereka bersekongkol di sini? Bagaimana cara memohon ampun? Benarkah? Sudah terlambat. Ye Tian menyamar sebagai Long Zun. Hukumannya tak bisa diampuni. Segera ubah konferensi pers ini menjadi pesta pembantaian anjing liar. Siapapun yang membunuh anjing liar, ada hadiah besar untuk siapapun yang menangkapnya. Benarkah? Atau hanya omong kosong? Kenapa belum menyerangnya? Bunuh dia. Surat perintah dari Kaisar Naga untuk membunuh Ye Tian itu palsu. Surat perintahmu mungkin juga palsu. Baiklah. Hei. Ye Tian, kau memalsukan perintah Kaisar Naga. Sombong sekali. Sekarang kau sudah mengganggu Tuan Naga. Kita lihat apakah kau akan mati kali ini. Jadi, peti ini juga diberikan Tuan Naga kepadamu? Benar. Dulu Tuan Naga mencabut pedang sakti, membelah gunung dan laut. Inilah pecahan pertama batu raksasa yang dibelahnya. Dan juga benda ini. Astaga. Segar dan bersemangat, semangat membara. Jika kalian meragukan keasliannya, cium saja, kalian akan tahu. Porinya rapat. Wanginya harum semerbak. Tenaga sejati naga agung belum sepenuhnya hilang. Seluruh tubuhku penuh tenaga. Benar, ini memang barang pribadi Kaisar Naga. Nona Chu, orang ini telah menghina Kaisar Naga. Seharusnya dihukum mati. Apakah kau ingin mati bersamanya? Kan sudah kukatakan jangan berpura-pura menjadi Kaisar Naga lagi. Bagaimana sekarang? Itu hanyalah batu pengasahku. Mereka suka mencium bau kaki busukku. Biarkan mereka menciumnya saja. Tidak percaya? Ya, masih ada ini. Dulu kala, di desa, aku menikmati berbagai hidangan lezat dari darat dan laut. Minuman keras yang kuminum bahkan dapat memperpanjang umur, kuatkan tubuh dan sehatkan badan. Di dalam kendi ini masih ada sisa minuman keras yang lezat. Cobalah. Membalikan langit dan membalikan hujan. Ini benar-benar benda pusaka milik Kaisar Naga. Benar. Ini memang benda pusaka milik Kaisar Naga. Tapi cara penggunaannya tidak seperti ini. Apa yang kau lakukan? Berani sekali, Ye Tian. Berani-beraninya menodai martabat naga dan meninggalkan saya. Ini memang hanya kendi kencing. Tadi saat kau minum, kau tidak merasa rasanya aneh? Minuman keras di desa bukanlah barang biasa. Memiliki rasa aneh bukankah itu normal? Lalu, kalau begitu minumlah lebih banyak. Aduh. Brengsek. Berani menyiramku dengan air kencing. Tangkap dia. Ayo, kenapa bengong saja? Hahaha, sebenarnya siapa si Sutian itu? Tidak hanya bisa mencabut pedang sakti, tapi juga bisa mengeluarkan biaya besar untuk menebusku. Ah, manusia biasa juga ingin menyentuh pedang sakti? Memangnya kenapa kalau cuma menyentuh? Lagi pula, bukankah Ye Tian memang ingin menggunakan pedang sakti untuk promosi peluncuran produknya? Ratusan keluarga di Jiangcheng saling berkaitan. Ye Tian muncul secara tiba-tiba. Mereka pasti akan membuat masalah. Pedang sakti ini digunakan untuk menakut-nakuti mereka. Ye Tian menatap jauh ke depan. Aku seharusnya sudah tahu sejak lama. Dia memang... Hai. Benar-benar sekumpulan orang biasa saja. Aku masih merindukan para ahli dari ras asing itu. Tuan. Xi Tian, aku memberitahumu. Kau bukan tandingan Long Zun. Long Zun ingin kau mati. Kau akan mati tanpa meninggalkan jejak. Katakan saja aku akan menginterogasi MU seharian. Aku tidak peduli apa teknik yang telah kau pelajari. Sekarang Naga Agung sudah marah. Aku sudah membujukmu dengan baik. Pergilah kau. Ah. Mulai sekarang Limeya adalah wanita pilihan saya. Bayarannya terserah Anda. Dukung Limeya. Dukung Limeya. Kau sampah. Cepat keluarkan barang-barangnya. Kau memegang perintah naga suci. Bagaimana bisa kau diinjak-injak oleh barang palsu ini? Cepat. Ye Tian, aktris yang kau puja sudah lama menjadi wanita murahan. Masih berani berpura-pura menjadi naga suci. Bahkan berani mengeruk kekayaan. Lelucon, Ye Tian. Naga suci sudah lama ingin membunuhmu. Ini karena aku kasihan kau mati di depanku. Aku akan mengampunimu. Cepat pergi. Siapa yang melihat? Li Meiya sudah lama dibunuh oleh Xiao Jianren. Kita sudah berinvestasi padanya, belum tahu berapa banyak uang yang akan terbuang sia-sia. Kita, siapa yang melihat?
Kita semua sudah melihatnya. Bermimpi ingin menyelamatkan wanita, seperti dalam film pahlawan. Baiklah, maka akan kuperlihatkan kepadamu. Ah, ah, cepat lari, cepat lari, cepat lari. Kau sendiri melihat berapa banyak gadis muda yang tersengat listrik. Mata-matamu sudah seharusnya dihancurkan. Hatimu lebih kotor daripada matamu. Berhenti. Ah, sebenarnya siapa Suetian? Tidak hanya mampu mencabut pedang suci, tetapi juga rela mengeluarkan uang yang sangat banyak untuk menebusku. Ah, manusia biasa seperti dirimu ingin menyentuh pedang suci? Memangnya kenapa kalau menyentuh? Lagi pula, bukankah Ye Tian memang ingin menggunakan pedang sakti untuk menarik perhatian pada konferensi pers? Ratusan keluarga di Jiangcheng saling terkait. Ye Tian muncul tiba-tiba. Mereka pasti akan membuat masalah. Pedang sakti itu digunakan untuk menakut-nakuti mereka. Tatapan Ye Tian jauh. Seharusnya aku sudah menyadari sejak awal. Ya, dia memang begitu. Ah, benar-benar sekumpulan orang biasa saja. Aku masih merindukan para ahli dari ras-ras lain. Tuan Xie Tian, aku beritahu kau, kau bukan lawan dari Raja Naga. Raja Naga ingin kau mati. Kau akan mati tanpa jasad utuh. Kalau begitu, tangkap aku saja. Ye Tian, aku tidak peduli apa saja kesulitan yang kau lalui dalam kultivasi Emyo. Sekarang naga suci sudah marah. Aku menyarankanmu untuk menyerah saja. Wah, mulai sekarang, Li Meiya akan menjadi wanita kesayanganku. Bayarannya, terserah padamu. Dukung Li Meiya. Dukung Li Meiya. Hati-hatimu lebih kotor daripada matamu. Hentikan. Dia orang Jepang. Kau berani membunuhnya? Itu berarti melawan Jepang. Jepang memang memiliki dendam kesumat dengan negeri kita. Anjing Jepang itu pantas dipotong-potong 1000 kali. Tuan Wu Tian sudah tiba di Jiangcheng. Bahkan Long Zun tua pun akan menghormatinya. Apalagi kau, anjing kecil, jika kau menyinggung Tuan Takeda. Long Zun pun akan membersihkan rumahnya sendiri. Takeda Ichiri, aku sudah mendengar nama besar Tuan. Cepat berlutut. Bukankah kau kukirim ke Provinsi Selatan dan Longcheng untuk mengumpulkan pasukan? Kenapa kau malah datang ke sini berlaga? Kau tidak mendengar apa yang dikatakan Nyonya Huang? Suruh kau berlutut. Apakah kau tuli? Baiklah, mundur. Semua mundur. Bawalah aku menemui Takeda Ichiro. Kau ingin bertemu Tuan Takeda? Kau meminta Naga Agung untuk memohon padaku? Akulah Naga Agung. Kau adalah Naga Agung. Ah, Tuan, jangan ikut campur. Masih keras kepala. Aku ingin melihat apa yang kau pikirkan. Hanya ini. Aku kira kau lebih hebat. Bagaimana kalau kita bermain yang lebih menegangkan? Ah, katakan, lepaskan aku. Mau bicara atau tidak? Laku curang. Masih ada yang lebih curang lagi. Cepat katakan. Cepat katakan. Aduh, Nyonya Hu, teksturnya bagus sekali ya. Tidak heran orang dongeng begitu menghargai Anda. Bicara tentang preman. Tuan Tian akan segera menjemputmu. Bisakah kau melepaskanku? Jagalah dirimu baik-baik. Tidak perlu kau urusi. Ah, Limanyang. Bisakah diselamatkan? Aku akan mencoba. Hutian nyilang. Kita akan segera bertemu. Tuan Hutian, Ye Tian memiliki kemampuan yang luar biasa. Kekuatan Long Zun jauh melampaui dia. Lebih baik menjadi pejabat. Kau sangat setia. Meskipun kemampuan bertarungmu kurang. Tapi tidak masalah. Saya bodoh. Belum menemukan mutiara Phoenix.
Tidak penting. Senjata pamungkas saya akan segera berhasil dikembangkan. Nanti jangan bilang itu Ye Tian. Meskipun itu Long Zun, apa yang bisa dia lakukan padaku? Seluruh gedung ini akan menjadi milikku. Donging. Hahaha. Ah, sudah 3 hari. Kenapa belum ada kabar? Hei, Nyonya Hong jangan-jangan kabur ya? Tidak mungkin, orang Jepang itu licik dan berbahaya. Jika belum mencapai tujuan, aku tidak akan pergi. Musuh berada dalam kegelapan. Kita berada di tempat terang. Aku takut kepada majikan. Si jalan kecil muncul juga ya? Orang itu? Sekarang aku bekerja untuk Nyonya Hou. Kalian tidak cepat-cepat menyembuhkan mataku. Aku akan membunuh seluruh keluargamu. Siapa yang bertanya kapan mataku akan sembuh? Ingin melihat lagi di kehidupan selanjutnya saja. Jangan, jangan. Jangan mendekat. Ku bilang padamu, aku sekarang orang penting di hadapan Tuan Lima. Jangan mendekat. Kau anjing yang sombong. Katakan di mana Nyonya Merah. Aku tidak takut padamu. Sekarang aku dilindungi Tuan Takeda, jadi aku tidak takut padamu. Kau tahu, jadi, selama aku membunuhmu, Ichiro Takeda akan membalas dendam untukku. Begitu, lebih baik kau mati saja. Jangan. 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 Aku akan bicara. Aku akan bicara. Aku akan bicara. Aku benar-benar tidak tahu. Tuan Wang hanya memberiku sejumlah uang. Nyonya Merah sama sekali tidak menghiraukan aku. Nyonya Merah. Orang yang tidak akan percaya sebelum melihat bukti nyata. Siapa? Siapa? Bagaimana cara menghadapinya? Kau urus sendiri saja. Semangat. Kamu. Oh, sepertinya dia benar-benar tidak tahu di mana Nyonya Merah. Binatang jalang, pantas mendapat balasannya. Kukira Ichiro Takeda memiliki kemampuan yang luar biasa. Ternyata hanya penakut. Menjadi bintang tidak semenarik menumpas kejahatan dan menegakkan kebaikan. Kau sangat hebat. Aku akan bergabung denganmu. Mari kita tangkap. Dan kirim dia menjadi bintang papan atas. Telanjangi dia. Lalu kirim dia ke pertunjukan Winbel. Menanganinya sangat mudah. Kuncinya adalah bahkan tidak berani muncul. Maka, mintalah Dragon Zun untuk turun tangan. Saya adalah Long Zun. Semua orang di sini adalah orang kita sendiri. Untuk apa kita menunggu jumlah orang? Aku akan meminta ayah untuk mengumpulkan 8.000 Grandmaster bela diri untuk menggeledah setiap sudut kota mencari Jiang Cheng. Kau tak percaya kita tak bisa menemukan 2 tikus jalanan itu? Tidak melihat orang. Hanya melihat sebuah surat. Ichiro Takeda mengembangkan senjata pamungkas. Kau dan keluargamu harus berhati-hati. Keluargamu? Kak, aku sedang sibuk mengirim bantuan darurat kepada orang-orang yang membutuhkan. Dengarkan aku. Cepat bawa ibu untuk menemui saya. Ada apa? Ada apa sih? Hei, kalian sedang apa? Apa yang kau lakukan? Hei. Apa yang kalian mau lakukan? Kakakku adalah Ye Tian. Berani sekali kalian menggunakan nama Ye Tian. Orang yang ingin kubunuh adalah dia. Orang dongeng memang selalu berbuat jahat. Kalian jadi anjing orang dongeng. Kakakku tidak akan memaafkan kalian. Tidak akan memaafkan kami. Aku hidup dengan sangat nyaman. Sejak mengikuti Nyonya Merah dan orang-orang dongeng. Hidupku sangat nyaman. Ku bilang padamu, Jiang Cheng di masa depan, itu akan menjadi milik kita. Jangan mimpi, kakakku dilindungi oleh Raja Naga. Kalian tunggu saja kematian. Ye Tian berpura-pura menjadi Raja Naga. Raja Naga tidak pernah muncul. Kurasa dia sudah tewas di medan perang. Sadarlah. Cepat bawalah kepala Ye Tian ke sini. Jika Nyonya Merah bermurah hati, kau akan kubawa ke hadapan orang-orang Jepang untuk menjadi anjing mereka. Cih. Seret dia. Ugugugug. Nyonya Huang, anak ini terlalu keras kepala. Bagaimana kalau kita mundur dulu? Tidak perlu terburu-buru menunggu dia datang. Saya sudah datang. Lepaskan Zheng Hao. Bicara.
Apa yang perlu kita bicarakan? Orang bijak menyesuaikan diri dengan keadaan. Ye Tian, kemampuanmu cukup bagus. Lebih baik bergabung dengan. Beraninya kau? Berani-beraninya kau mendekatiku. Kau benar-benar pandai berpura-pura. Sampai sekarang kau masih menyamar sebagai Raja Naga. Berlututlah, Ye Tian 3. Ye Tian 2. Ye Tian 1. Hum. Ye Tian, kau tidak takut? Jangan bergerak. Ku sendiri akan mengantar kalian ke alam baka. Rasakan langit biru di medan perang ini. Bawa orangnya kemari. RRR. Kakak. Zheng Hao. Kau juga sudah melihat bagaimana akhirnya Zheng Hao. Jika kau tak ingin Huang Ying menderita, lebih baik kau jujur saja. Kau sekumpulan anjing kaki tangan Jepang itu berani mengancamku? Hahaha, silakan coba saja. Selama kau tunduk pada Tuan Takeda, Zheng Hao dan Huang Ying tentu akan terbebas dari kematian. Kakak, jangan lupakan dendam kita terhadap orang-orang Jepang. Sampah. Kalau berani, bunuh saja kami. Kami tidak takut mati. Tidak tahu diuntung, King Long. Tuan, dengan kemampuan Tuan, melumpuhkan mereka sama sekali bukanlah hal yang sulit. Ada kelemahannya, maka Tuan akan dikendalikan oleh orang lain. Kau teruslah menjadi sombong. Pengkhianat pahlawan besar, jalan menuju kematian. Jika kau sekarang bertobat, aku bisa mempertimbangkan untuk mengirimmu ke Beijing untuk menebus kesalahanmu. Mengasingkanku ke Beijing? Kau benar-benar menganggap dirimu sebagai Dewa Naga, CK. Aku memberimu kesempatan terakhir. Harga dirimu tak berarti apa-apa. Berlututlah, demi keselamatan Huang Ying. RR. Aku telah membawa Huang Ying kembali ke keluarga Chu. Lepaskan tanganmu. Jangan biarkan orang jahat lolos. Baiklah, ayah akan membunuhmu. Jadi apa kalau kau tuli? Membunuh 2 orang sampah, lalu malah berani macam-macam? Apakah Nyonya Merah ingin dipukuli lagi? Rasa pukulan terakhir sungguh menyenangkan. Preman. Ah. Katakan. Menyerah dan maju ke utara atau mati? Aku tidak akan mati sampai kau mati. Ah. 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 Bagaimana ini? Cepat pikirkan jalan keluarnya. Orang yang berhasil besar tidak merencanakannya bersama banyak orang. Jangan salahkan aku. Maksudnya apa? Kau tak akan mati. Harus mati. Kau mati pun aku tidak akan mati. Otaknya payah. Kemampuan bertarungnya juga biasa saja. Sudah pakai obat pun tetap saja sampah. Hanya dengan sedikit kemampuanmu itu, aku sama sekali tidak apa-apa. Hehe. Kau mau melakukan apa? Sekarang kau takut? Aku ingin bicara denganmu. Cepat katakan. Cepatlah. Surat peringatan itu. Kau tulis, kau bekerja untuk orang-orang dongeng. Mengapa kau memberitahu aku? Sebenarnya aku sudah lama mengetahui identitasmu. Jadi kau memberitahu aku untuk menyelamatkan dirimu sendiri, ya? Kau orang yang berbakat. Tapi kau bukan Long Zun. Kau juga bukan tandingan Wu Tianyi. Aku mengirimmu pesan ini agar kau tidak mati sia-sia. Dengan statusmu, kau tak pantas bicara denganku. Suruhlah Long Zun datang sendiri menemuiku. Anjingnya orang dongeng. Aku bukan anjingnya orang dongeng. Aku hanyalah tokoh kecil. Apa mungkin aku punya kemampuan sebesar langit? Fu Tian Ichiro. Kaulah Ye Tian, ya? Ternyata bawahan Long Zun tidak ada yang berbakat.
Orang biasa saja berani menantang anjing liar dari dongeng. Musuh negara yang ingin menghancurkan kita, hatinya tak mati. Baiklah, hari ini aku akan membalas dendam negara dan keluarga sekaligus. Dia tidak bisa membunuh, hanya akan merusak rencanaku. Ah! Reaksimu terlalu lambat. Pertunjukan yang sebenarnya baru akan dimulai. Tidak tahu diri, hari ini aku akan mengantarmu ke alam baka. Ibuku di surga. Tuan. Tuan di surga. Hahaha. Tidak perlu beruang. Hanya daging, tubuh fana. Sedikit air limbah sungai saja sudah membuatmu tak berdaya. Meskipun Raja Naga pun tak tahan terhadap racun air limbah sungai. Hari ini aku akan mengantarmu ke alam baka dulu. Lalu baru akan mengurus Raja Naga. Berhenti. Pertolongan medis bergerak. Cepat selamatkan Yeting. Kau benar-benar ingin menyelamatkannya? Kalau begitu, aku ingin sekali melihatnya. Jika kau bisa menyelamatkannya, aku akan segera pergi. Pahlawan tak pernah sabar. Nona Chu, ilmu kedokteranmu sungguh luar biasa. Cepat beli tiket, kau. Apa yang kau lakukan? Berhenti. Hum. Tuan. Chu Yang Lie adalah pengkhianat. Ye Tian sudah sangat baik padamu. Hahaha. Dia memang pantas untukmu. Kau melakukannya dengan baik. Kaisar Yi, singkirkan cakar anjingmu dari kecantikan kecil itu. Oh, malu-malu tapi lincah. Aku suka. Jelaskan betapa hebatnya orang Dongi. Haha, burung phoenix bangkit dari abu. Lahir kembali dari darah. Ajalku telah tiba. Bangkit dari abu. Lahir kembali dari darah. Qiu semakin gila. Qixing semakin jernih. Dewa catur semakin hancur. Anjing liar dongeng berani menantang keturunan Phoenix? Keturunan Phoenix. Tidak heran dulu aku mencabut bulu Phoenix sampai tak bersisa. Tidak satupun yang mendapatkan kekuasaan tertinggi. Ternyata ada padamu. Hari ini aku akan membinasakanmu hingga tak bersisa. HMPH. Hari ini aku akan menghancurkanmu hingga tak bersisa. HMPH, kita hadapi saja. Sialan, anak haram itu kabur. Ichiro Takeda, licik dan kejam. Yang perlu ditakutkan adalah mereka. Nyonya Merah melarikan diri. Nyonya Merah, sebenarnya kau musuh atau kawan? Sudah siap? Bawahan sudah memberitahu Yang Wanyan untuk membasmi keluarga Chu. Dulu, wanita Phoenix mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan keluarga Chu. Sekarang keluarga Chu berani berkolusi dengan putra Phoenix? Musnahkan dulu keluarga Chu. Segera pergi dari sini. Sudah cukup. Namaku Ye Tian. Ye Tian, istri dari Dun Huang. Hahaha. Aku sudah bilang, hanya bisa menyelamatkan satu orang. Cari mati. Aku pergi. Hahaha. Kali ini pun kau masih belum mati. Bagaimana kau tahu aku sudah mati atau belum? Ceka, perempuan sialan. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kau rencanakan. Meme sudah kumakan. Aku juga mengambil beberapa mangkuk jeruk, karena masih hidup. Kakekku menyuruhnya mencuri. Panggil aku. Tangkap orang tua ini untukku. Keluarga Chu kami tidak akan membiarkanmu, anak muda, bertindak semena-mena. Anak muda yang disebut oleh kepala keluarga Chu, dengan kekuatan sendiri memutuskan urat nadi ekonomi keluarga Chu. Keluarga Chu bangkrut. 8.500 Grandmaster sudah menjadi milik keluarga yang kami. Keluarga yang baru saja berkuasa. Dasarnya belum kokoh. Hanya berkat kau, keluarga Chu bisa sampai seperti sekarang. Dan itu semua berkat putrimu yang baik. Dia dan Ye Tian berkolusi. Menyinggung Tuan Takeda. Tuan Takedalah yang membiayai keluargaku.
Sekarang kekayaan dan kekuasaan, semuanya kumiliki. Nona yang sangat berwibawa. Ayah, kau ini siapa? Berani bertindak semena-mena di keluarga Chu kita? Sudah semena-mena. Lalu apa yang bisa kau lakukan? Ye Tian, sekarang keluarga Yangku memiliki tuan sebagai pendukung. Aku menasehatimu dengan baik. Jangan berseteru dengan orang Jepang. Tapi jika kau membunuh wanita ini, aku bisa mempertimbangkan untuk mengabulkan keinginanmu. Dan memberimu kesempatan untuk tetap di sisiku. Anjing yang menyombongkan diri karena majikannya, sudah pernah kulihat. Tapi anjing yang menyombongkan diri karena anjing lain, ini pertama kalinya. Berhenti bicara omong kosong. Keluarga Chu sudah bangkrut. Keempat keluarga besar Jiang Cheng telah musnah. Sekarang, hanya keluarga yang tersisa. Akulah langitnya Jiang Cheng. Maka aku akan menghancurkan langit itu. Tunggu sebentar. Aku tahu aku tidak bisa mengalahkanmu. Tapi aku bisa bertaruh denganmu. Kau mau bertaruh apa? Raja neraka yang berjudi dengan nyawa. Kau gila. Aku tidak gila. Ingin membela keluarga Chu. Maka gunakan nyawamu sebagai taruhannya. Bagaimana kau ingin bertaruh? 6 buah granat tangan, hanya satu yang asli. Pemenang adalah raja, yang kalah adalah budak. Jika aku menang, aku akan merampas harta keluarga Chu dengan kemampuan sendiri. Jika aku kalah, nyawaku akan menjadi taruhannya. Kau berani bertaruh? Baiklah, bawa dulu keluarga Chu pergi. Nyawamu jauh lebih berharga daripada keluarga Chu. Nyawanya juga tidak berharga. Jangan sampai kau bertaruh dengannya. Pergi. Ayah. Demi ayahanda, jika aku menang, aku akan membiarkanmu pergi. Jika aku kalah, kau juga tidak perlu mengurus jenazahnya. Berani sekali kau. Granat sungguhan sudah lama aku ubah. Asli atau palsu, akan segera terlihat. Ye Tian, jangan. Giliranmu. Kau menang, aku kalah. Aku mengambil alih keluarga Chu dengan kemampuan sendiri. Bagaimana bisa orang luar sepertimu menggunakan kekerasan untuk mengurus anggaran, membuli seorang wanita? Apa hebatnya itu? Sekarang kau menunjukkan kelemahanmu padaku. Jangan-jangan kau takut? Jika kau tidak berani, maka aku yang akan melakukannya. Kau gila. Ah. Ini. Ah. Ye Tian, aku sudah bilang, jangan sampai celaka menimpa keluarganya. Kau memang kejam. Bagaimana? Berani sekali kau melawan aku? Kau tidak berani mati, ya? Syukurlah. Kau dipenjara bertahun-tahun, membawa begitu banyak celah bagi keluarga Yang dan dirimu. Aku, seorang wanita, telah susah payah membesarkan keluarga Yang. Tidak bisakah kau melepaskanku? Aku sudah beres dengan keluarga Yang kalian. Hukuman mati dapat dihindari. Dia pantas mendapatkan hukumannya. Aku menghukummu untuk selamanya tidak boleh menginjakkan kaki di Jiang Cheng. Pergi. Ah, Ye Tian terlalu lembut hati. Yang Wanyan berulang kali melakukan kesalahan. Hanya mengusirnya dari Jiang Cheng. Sama sekali tidak memuaskan. Kau lebih baik diam saja. Lagi pula, Ye Tian sebelumnya pernah bertunangan dengannya. Seperti Ye Tian, orang yang penuh kasih sayang dan berbudi luhur. Aku paling menyukainya. Meskipun Ye Tian tanpa belas kasihan dan tidak berbudi luhur, aku tetap menyukainya. Milikku, 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 sudahlah. Halo, aku akan segera datang. Jangan mengikutiku. Cepat bicara. Kau tidak perlu bersikap bermusuhan denganku seperti ini. Aku bukanlah orang jahat. Kau bekerja untuk orang-orang dongeng. Kau pikir kau ini orang baik? Aku punya alasan tersendiri.
Kau juga sudah melihatnya. Wu Tianyilang terus mengembangkan senjata pamungkas. Saat itu, setelah Qinglong disuntik dengan obat, kekuatannya meningkat pesat. Kau ini polisi rahasia. Selama bertahun-tahun aku selalu menyamar di sekitar. Hanya ingin dengan kekuatanku sendiri menyingkirkannya, agar tidak ada masalah di kemudian hari. Sayang sekali aku ketahuan. Tapi senjata pamungkas kalian sepertinya tidak sehebat itu. Qinglong telah disuntik obat. Kau kira dia benar-benar tidak semudah itu untuk mati? Kalau begitu, aku akan membuatnya hancur berkeping-keping. Kita lihat berapa kali dia bisa hidup kembali. Pedang yang lembut. Setiap sayatan pedang melukai hati. Enyahlah. Aku mau kepalanya. Siapa yang kau bela? Telah menyinggung Tuan. Kau dan aku tak akan selamat. Aku tahu batas kemampuan diriku. Ini adalah perintah Naga Agung. Dapat memerintah 1,4 miliar rakyat di Dacia. Katakan pada Wu Tian. Suruh dia pergi ke kuil Dewa Naga. Perintahkan 4 dewa perang untuk melayani dongeng. Aku akan membawa manik-manik kerajaan untuk menemuinya. Jika kau ingin mendapatkannya, lakukan seperti yang kukatakan. Untuk menyelamatkan hidupmu, aku hanya bisa melakukan ini. Sampai saat ini, hanya dengan memaksa Long Zun untuk muncul, kita bisa menghentikan Tiger Tian Ichiro. Aku adalah keturunan Phoenix. Setelah mencapai nirwana, aku sudah kebal terhadap segala racun. Senjata pamungkas Ichiro Torida akan segera berhasil dikembangkan. Hanya Dragon Venerable yang bisa turun gunung. Aku dan Ye Tian sudah bertunangan. Siapa yang datang duluan, dialah yang berhak. Tolong jangan ganggu Ye Tian lagi. Aturan yang kau tetapkan? Meskipun kalian sudah bertunangan, kau juga bisa membatalkan pernikahan. Kau ini orang kurang ajar. Memarahiku, lalu kau mendorongku? Aduh, sedang apa kau? Ah, kenapa kau membawanya kembali? Suka cemburu. Sekarang ada lagi satu. Cepat usir dia. Jangan berisik. Dia keracunan. Cepat selamatkan dia. Atau cepatlah selamatkan dia. Hati-hati, Ye Tian marah dan meninggalkanmu. Kau membentakku. Hei. Dia hanya tinggal setengah nyawa lagi. Lebih baik jangan diselamatkan saja. Telepon Zheng Hao. Suruh dia memanggil semua dokter terkenal di rumah sakit ini. Semua dokter terkenal di kota ini pun tak berdaya. Kakak, bagaimana kalau kau meminta Chu Yang Yue untuk turun tangan? Dia suka makan cuka. Biar dia makan sampai puas. Aku sendiri yang akan memohon padanya. Hei, kakak. Kau ini anak Phoenix. Atau anak keledai keras kepala sih? Kenapa sifatmu keras kepala sekali? Ini masalah hidup dan mati. Kenapa kau tidak mencobanya untuk mengatakan beberapa kata-kata manis untuk membujuknya? Direktur. Barusan Zheng Hao mengingatkan bawahannya. Bawahan saya punya satu ramuan yang bisa dicoba. Katakan Tuan adalah anak dari burung Phoenix. Tahan terhadap semua racun. Dia sendiri adalah ramuan. Obat yang mujarab, hanya saja. Dialah yang menyelamatkan saya. Begitu saja pergi. Meskipun kau bukan Raja Naga, tapi kekuatanmu lebih kuat dariku. Aku tidak ingin bertarung sendirian. Maka kau seharusnya lebih baik tinggal. Mereka semua menolakku. Aku ingin bergabung. Setidaknya tunjukkan sedikit ketulusan. Dia telah memprovokasi ayahnya, dan pemimpin itu dengan mudah kabur. Para prajurit berada di bawah kendaliku. Hahaha. Bawahan ini tidak becus bekerja. Tuan King Wutian menghukum mati kau. Kau memang sampah sejak awal. Aku juga tidak pernah berharap banyak padamu. Bangunlah, Ye Tian. Kau mencoba melarikan diri dari Jiang Cheng. Sekarang sudah sampai di bandara. Tolong berikan saya satu kesempatan lagi. Tuan Wutian, hanya bergantung padamu. Setelah racunku hilang dan aku terbaring di tempat tidur, aku akan turun tangan sendiri. HMPH. Bodoh.
Untuk apa kau menggunakan perintah naga suci? Menyingkir. Semalam, tempat tidurku dan Nyonya Hong sampai bergetar hebat. Tadi malam, saat Nyonya Hong pergi, dia berkata padaku, jika kau berani sedikit saja mengeluh, aku akan membunuhmu. Ye Tian dan Li Mei, apakah itu benar? Kau bicara apa? Kau dan Nyonya Hong. Itu benar. Siapa yang menyuruhmu tidak ada di sini tadi malam? Kau tidak melihat kehebatan Ye Tian? Ah sudah, jangan berisik. Apa kau tidak takut dia adalah mata-mata yang dikirim oleh perintah naga hilang kepercayaan? Nyonya Hong mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan kembali perintah naga. Itu sudah cukup membuktikan posisinya. Cepat bersiap untuk membalas dendam kepada Nona Chu adalah dokter sakti. Bagaimana kalau kau memeriksa untukku? Apakah mungkin aku hamil anak Ye Tian setelah berhubungan badan tadi malam? Kau percaya atau tidak, aku akan menusukmu sampai mati. Karena Nona Chu tidak mau, maka aku akan mencari dokter sakti lain. Kembali kau. Ye Tian Bao dalam bahaya. Dalam waktu 5 menit kau harus keluar dan menjemputku. Kalau tidak aku akan mati karena kesal. Bukankah kau seorang wanita jelek yang payah? Meskipun putra mahkota Ye Tian, guru dari kaisar, mampu melakukan hal ini dengan ujung lidahmu. Kau hanya menunggu kematian. Hahaha, senjataku pamungkas sudah sempurna. Angin dingin juga sudah siap. Bagus sekali, sekarang hanya kurang subjek percobaan. Jadi, lebih baik kau mati saja. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Direktur Ichiro Takeda mengadakan pesta pembantaian naga. Nama-nama tempat seperti Provinsi Selatan, Kota Naga, dan Kyoto berkumpul di kota Jiang. Akhirnya si kura-kura muncul. Aku akan mengajarkannya bagaimana cara menulis kata mati. Ugug. Maaf, sudah lama menunggu. Hu Tian hilang. Kau akan mati mengenaskan. Hahaha, ajari aku. Ajari saja. Nanti, saat kau berubah menjadi monster, kau bahkan tidak akan bisa berteriak. Cih. Terima kasih kepada kalian semua atas nasib burukku di Mari bergabung dalam pertemuan pahlawan. Raja Naga, yang berada di atas 10.000 orang, bukan lawan yang bisa dilawan dengan sembarangan. Saya yakin kalian semua sudah mendengar tentang tambang emas Jiang Cheng. Ye Tian, orang-orang yang bersembunyi di balik tirai telah melancarkan serangan militer, mencoreng nama baik Jiang Cheng saya. Jiang Cheng harus segera dibenahi. Keluarga Lo Xiao dari Provinsi Long, Shangqiu, Provinsi Nan, membangun kekayaan mereka melalui bisnis gelap. Apakah kalian masih membutuhkan bantuan saya? Jika kalian semua tidak bersatu, aku khawatir nasib kalian akan sama seperti Ye Tian, dan mengubah peta kekuasaan Jiang Cheng. Apa kemampuanmu untuk melawan Long Zun? Kedengarannya bagus. Ini dia, senjata rahasia yang telah lama kuteliti. Segera digunakan, bukan hanya kebun kelapa. Bahkan Raja Naga pun harus tunduk padaku, dan menjadi mesin pembunuh. Aku, Dong Ying, bersedia berbagi senjata dengan kalian semua. Pahlawan perdamaian. Di mana tuannya? Apa yang kau katakan? Kami percaya. Jangan gunakan kami sebagai pion. Maka perhatikanlah dengan seksama. Hahaha. Dong, sayangku. Seketika. Bagaimana mungkin perhelatan memburu naga bisa tanpa kehadiranku? Melihat Raja Naga, kau tidak sujud? Jika kau Raja Naga, maka aku adalah Raja Neraka. Lanjutkan saja. Lihat apa yang bisa kau lakukan. Kalau begitu, aku akan melihat kemampuanmu. Anjing liar ini memiliki kemampuan yang luar biasa. Jika aku menyerang secara tiba-tiba, peluang menangku tidak besar. Jika aku kalah, pasukan yang tercerai-berai pasti akan menepati janji. 7 kepala penjahat akan menyerahkan baju zirah yang bersinar. Oh, menguasai jalan penghidupan seperti membunuh orang tua sendiri. Apakah kalian ingin dia merebut jalan penghidupan kita? Dia bukan orang desa sungguhan. Apa yang harus ditakutkan? Hati-hati. Ini tidak mungkin. Dia hanya akan menembak secara diam-diam. Apa hebatnya kau? Keluarlah.
Aku telah membinasakan 100 keluarga di Jiangcheng. Jika masih ada yang ingin mati, maka bergabunglah dengan anjing liar dongeng ini. Apakah dia benar-benar Yang Mulia Naga dari ibu kota? Keluarga sumber dosa besar. Kami siap menerima hukuman dari Yang Mulia Naga. Tunggu perintah Yang Mulia Naga. Pergi semua. Jangan pergi semua. Dia sama sekali bukan Yang Mulia Naga. Cepat kembali. Cepat kembali. Sekumpulan orang tak berguna. Menyerahlah. Aku, Yang Mulia, bisa membiarkanmu mati utuh. Maukah kau? Dulu aku, demi mendapatkan kaisar, raja yang diangkat itu melarikan diri. Hanya menyisakan kulitnya. Aku membuat kulit itu menjadi sepatu. Setiap hari aku menginjaknya di bawah kakiku. Menginjaknya di bawah kakiku. Lehernya begitu tegang. Kau tetaplah sangat cepat. Tapi tanganku tetap lebih cepat. Tentu saja aku jauh lebih cepat. Jangan bergerak. Jika kau bergerak lagi, aku akan membunuhnya. Ye Tian, tolong aku. Hahaha, tidak peduli seberapa cepat kau. Hanya bisa menyelamatkan satu dari keduanya. Hambatan pernikahan baru. Pilih salah satu. Nyonya Merah bukan kekasih baru. Akulah yang menggantikannya. Sialan. Jangan terburu-buru, tunggu sampai aku mendapatkan kekuasaan kekaisaran. Kalian semua akan mati. Ye Tian, jangan pedulikan aku. Bunuh dia saja. Ye Tian, selamatkan aku. Ye Tian, Nyonya Hong, aku ingin menyelamatkanmu. Aku juga ingin membunuh. Ye Tian, dulu kau melukai orang dan dipenjara. Seandainya keluarga yang tidak membantumu, kau sudah mati di penjara. Ye Tian, dulu Chu Sheng juga iri padaku karena menikah denganmu. Aku masih mencintaimu. Ye Tian, hahaha. Ada pertunjukan yang bagus. Ye Tian, jangan pedulikan dia. Bunuh anjing-anjing dongeng itu. Diam kau. Aku dan keluarga yang sudah lama memutuskan hubungan. Putus hubungan? Apa urusanmu? Ye Tian, kumohon padamu. Bagaimana? Sudah keramas? Apakah belum tuntas belajarnya? Nyonya Hu yang kejam. Hahaha. Pukulan ini untuk membalas ibuku. Pukulan ini untuk membalas 1,4 miliar rakyat pahlawan besar. Aduh. Pukulan ini. Siapa yang berani mempertanyakan? Ye Tian, dia memang sengaja mencari masalah denganku. Kau melihat kemana? Ah, sesuatu yang benar-benar tak berarti. Bos jahat. Kau terlalu banyak berpikir, nyawamu akan melayang. Jangan salahkan aku. Ye Tian, istri dari Dun Huang. Hahaha. Aku sudah bilang, hanya bisa menyelamatkan satu orang. Cari mati. Aku pergi. Hahaha. Bagaimana? Sudah keramas? Apakah belum tuntas belajarnya? Nyonya Hu yang kejam. Hahaha. Pukulan ini untuk membalas ibuku. Pukulan ini untuk membalas 1,4 miliar rakyat pahlawan besar. Aduh. Pukulan ini untuk membalas Nyonya Hong. Bagaimana cara menyelamatkannya? Aku akan mencoba. Xiao Bao menyelamatkan orang mati dari api. Kau kira kau siapa? Penakut juga, hahaha. Kau tidak akan membunuhku, kan? Akan kubunuh kau. Bermimpi saja. Aku akan membuatmu hidup sengsara. Lan Zhan. Aku punya cara untuk menyelamatkan. Dia mengatakan, Ye Phoenix akan terlahir kembali. Yang diperkirakan mampu menyelamatkannya hanyalah kaisar. Tuan. Mutiara kaisar keluar. Ah. Kamu. Aku ingin lama tak bertemu lagi. Dan juga bola mutiara kekaisaran. Tentara besarnya harus segera bertemu. Langit. Ahahaha. Anjing macam apa itu naga? Aku 5 hari sekali selesai. Untuk membalas Nyonya Hong. Bagaimana cara menyelamatkannya? Masuk Aku memeriksa di tempat ini. Kenapa tidak bisa dihisap? Sampah tetaplah sampah. Meskipun makan babi hutan. Lalu bagaimana? Aku, si bangsawan ini, bagaimana mungkin akan menjanjikan sesuatu pada sampah seperti kau? Tidak mungkin.
Tenang saja, Takeda Ichiro sudah mati. Pekerjaan macam apa itu? Ah, hanya sedikit senjata rahasia. Luar biasa. Kakekmu sekarang adalah orang yang abadi. Kau hidup sekali, aku bunuh sekali. Kau hidup 1000 kali. Aku akan membunuhmu 1000 kali. Ah, ah, cairan pejuang gunung. Tebas dia, tebas dia, tebas dia. Wah, ya Tuhan. Ah, ah. Siapa yang menduduki Daxia secara ilegal, bunuh tanpa ampun. Haha, kau benar-benar bodoh. Sekarang kau baru tahu, sudah terlambat. Hule Eating. Bergerak. Kultivasi Emu. Sampai di tempat ini. Aku tidak terima. Aku tidak terima ini, kau. Ah, hum. Seandainya ku tahu selemah itu, tidak perlu Yetian turun tangan. Aku sendiri akan mengurusnya. Hei, jangan berbohong terus, ya. Siapa waktu itu? Sampai hampir pipis di celana karena ketakutan. Kau hanya iri karena Yetian menyukai aku. Kapan Yetian bilang menyukaimu? Dia menyukai aku. Sudahlah, sudahlah. Kalian berdua berhenti bertengkar. Yang pertama yang makan kepiting itu adalah aku. Mulai sekarang, panggil aku. Istri Ye, omong kosong. Akulah istri Ye. Akulah ibu dari istri Ye. Jelas-jelas aku istri Ye. Dendam kesumat ini sudah selesai. Kita harus melunasi hutang kita. Siapa kalian? Yetian pilih 1 dari 3. Yetian, cepat katakan siapa yang kamu sukai. Pikirkan baik-baik sebelum menjawab. Yetian, laporan dari perbatasan telah datang. Suku Selatan menyerang. Sangat mendesak. Ada hal seperti itu, nanti siang, ikut aku berangkat perang. Terima kasih, nanti aku traktir minum. Oh, kamu belum pulang? Yetian sudah pergi. Aku ingin hidup bersamamu. Sheng Yu adalah milikku. Aku sudah lama tahu kau tidak normal. HMPH. Seorang lelaki tua dari desa yang terhormat merasuki tubuhku. Dengan tubuh manusia biasa, ia mempermainkan anak muda. Menyenangkan, bukan, bocah nakal? Aku tahu, memang seperti itu. Kau berani bersikap kasar padaku. Gunakan perintah Raja Naga untuk melawan aku. Kau tidak takut aku akan membalikan keadaan? Kau. Kau lihat, aku bahkan tidak berani berdiri tegak sepenuhnya. Aku hanya waspada padamu. Di depan begitu banyak orang. Dipukuli olehmu. Aku akan sangat malu. Syukurlah kau mengerti. Kali ini aku membagi. Hasilnya, pikiran turun ke dunia fana. Aku punya 2 hal. Pertama, untuk melihat apakah kamu telah dengan sungguh-sungguh menjaga negara kita, Dacia. Tidak buruk. Kedua, adalah untuk memberitahumu, kau akan naik ke alam atas. Secepat itu, kedatanganmu kali ini, di atas sudah hampir tidak mampu bertahan. Dinasti Xia di atas diperlakukan dengan sangat buruk. Mereka, anak-anak bajingan itu, bersatu untuk menindas kita. Kita hampir tidak mampu bertahan. Jadi, kau turun untuk meminta bantuan? Tentu saja. Kau adalah muridku sendiri. Juga putra Phoenix. Kalau bukan kau, aku harus mengandalkan siapa lagi? Kau mewakili klan Phoenix. Lalu, dengan bergabung bersama klan naga, kita baru bisa menghancurkan kekuasaan Shang Chao dari atas ke bawah. Jadi, aku memberimu waktu 1 tahun. Pilihlah dunia bawah. 1 tahun untuk Raja Naga. Ya, 1 hari di alam atas. Sama dengan 1 tahun di alam bawah. Kita semua orang tua ini mungkin tidak akan mampu bertahan. Baiklah, saya akan mematuhi perintah guru. Baiklah, aku pergi dulu. Aku akan menunggumu di jalan utama.